selesai. Kalau ada kondisi kemudian ternyata di luar daripada plannya, maka saya akan tetap berikhtiar harus selesai. Apapun yang terjadi harus selesai. Saya punya prinsip ketika saya mengerjakan sesuatu maka harus selesai. Apapun hasilnya harus selesai. Karena ketika saya sudah mengerjakan, nggak ada cerita untuk mundur. Karena saya sudah mempertimbangkan semua resiko yang akan saya hadapi. Dan seketika resiko berjalan, saya akan menggunakan naluri penanggulangan kalau resiko nggak terjadi. Maka ketika saya sudah melangkah, saya pastikan kepada diri saya pribadi bahwa apapun resikonya, hadapi, jalani, Tuhan pasti bantu. Kalau niatnya baik, saya yakin Tuhan pasti bantu. Gitu. Oke, terima kasih. Jawabannya mungkin bisa cukup ya saya, Mbak Tuti. Saya Ya, kembalikan. oke. Baik, terima kasih tadi dari ketiga fasilitator di wawancara ini sudah mendapatkan jawaban yang meyakinkan begitu ya. Eh, Masih ada waktu barangkali dari ketiga eh, fasilitator ini baik dari Kak Rahmi selaku yang tadi di psikotes, kemudian di pengetahuan akademik serta rencana riset, ada feedback kepada Kak Isma terkait dengan nanti persiapan wawancara. Mungkin masih masih sekitar 5 menit ke depan ya sebelum wawancara ini kita sudahi. Silahkan, siapa dulu yang mau memberikan feedback? Izin Mbak Pipit, Mbak Linda dan Oke. Pak Sepri, saya izin duluan mungkin ya. Kalau feedback dari kami, Mbak Isma ini sudah apa ya, sangat baik. Kalau saya yang jadi interviewnya, yang menginterviewnya, insya Allah sih kita lulus Mbak, karena kan dari BPI itu seberapa yakin BPI memberikan beasiswa ke kita, apa manfaat mereka memberikan beasiswa ke kita, itu saya dari tadi wawancara sudah mendapatkan feel-nya di Mbak Isma. Cuman mungkin saya memperbaikin sedikit, kalau bisa Mbak Isma, alasan untuk ikut beasiswa BPI ini jangan fokusnya ke pendanaan, karena jangan menyampaikan saya nggak punya, maksudnya saya butuh dananya gitu. Kita memang semua butuh dana, tapi apa sih yang layak, kita tuh dapat beasiswa tuh karena memang kita layak diberi. Jadi misalnya saya nanti, karena kalau saya misalnya nih saya menyelesaikan ini bisa berkontribusi nih untuk negara, untuk ini. Nah, saya kan PNS, eh, saya sudah melakukan misalnya apa, S2 misalnya biaya pribadi, S1 biaya, terus S3 ini boleh nggak saya dibantu pemerintah supaya outputnya juga lebih maksimal gitu. Saya pun fokus ke pendidikannya sehingga nggak berpikir untuk mencari dana sana sini. Mungkin seperti itu gitu Mbak. Jadi jangan ditunjukin kita butuh dananya gitu, tapi buat dia memang pantas loh ngasih kita dananya gitu loh. Kita nih punya banyak prestasi gitu. Jadi jangan ditunjukkan tolong dong kasih, tolong dong. Nanti akan ditantang itu Mbak terakhir. Kalau kita nggak mau kasih, kamu gimana? Ya udah kita akan tetap sekolah. Karena saya memang sudah siapkan ini, tanpa BPI pun saya akan sekolah. Kalau perlu ditantang seperti itu Mbak. Itu sih saran saya. Itu aja Siap. mungkin Mbak Pipit saya Ya, kembalikan. oke. Ya, logis banget ya. Jadi memang kalau tadi juga sebenarnya sudah sedikit menjawab ya, karena sudah mempersiapkan sejak CPNS dulu gitu ya. Tapi itu solusi juga. Mungkin ada tambahan lagi dari yang lain? Kak Linda, Mas Epri? Ya, mungkin dari saya sedikit untuk bagian yang tadi karena nanyanya akademik. Tadi sebetulnya untuk jawaban-jawaban sudah sangat baik sekali ya. Dilihat dari apa intensitas, kemudian cara menjawab langsung tek tok gitu. Dan memang apa yang ditanyakan itu juga sejalur. Nah, namun mungkin nanti akan jauh lebih oke lagi kalau misalkan memang ditanyakan karena berdasarkan yang saya juga waktu wawancara waktu itu. Pewawancara itu senang sekali kalau ada kasus yang benar-benar diungkap. Kalau bisa mungkin kasus mengenai yang ini, judicial pardon ini yang masih hot gitu. Di level yang memang tadi, oh korupsi. Nah korupsi itu udah menarik, tapi apa? Korupsi siapa? Hambalang, kasus apa gitu yang memang putusannya itu dirasa sangat amat merugikan gitu. Karena menggunakan metode ini gitu. Jadi itu akan menjadi, oh oke ini lebih update lagi gitu. Jadi ketika ditanyakan contoh secara real, langsung dikasih aja. Contohnya apa ini? Jadi konkretnya apa? Mungkin dari saya cukup seperti itu. Terima kasih. Oke. Masih ada? Mas Epri mungkin tadi? Ya, saya sedikit aja. Kalau secara umum sudah bagus ya. Cukup percaya diri, menyampaikan langsung tanpa apa panjang, pikir panjang ya.
Tapi mungkin di awal tadi saya perhatikan tadi, ini mungkin perlu diperhatikan Bu Maya. Jadi pada saat ini kan tiba-tiba langsung masuk gitu ya, kita harus siap gitu. Jadi jangan seperti tadi kan persiapan dulu Oke. apa namanya, tiba-tiba kameranya mati. Nah itu kalau dari pewawancara dia akan merasa apa ya, agak ilfeel ya, apa namanya? Oh ini di awalnya Hmm. sudah seperti ini. Nah, jadi nanti harus standby dan setiap sewaktu-waktu dimasukkan room sudah harus posisi sudah siap gitu. Jadi jangan baru masuk langsung baru persiapan gitu. Itu takutnya nanti malah merentet itu kan, kalau dari awal sudah nggak mood itu ya panjang nanti apa, panjang nanti wawancaranya kan udah nggak ini apa, nggak enjoy gitu. Mungkin itu aja masukan aja. Efisiensi waktu juga, terus mungkin eh, agak riskan karena apa yang kita tunjukkan kini hanya sebatas layar ya, mungkin ya. Seandainya kita kayak tadi, mungkin semua fasilitator ini udah standby dan ternyata memang masuk di room, dan itu menjadi salah satu catatan penting. Bahkan kemarin sudah disinggung oleh Pak Sahar mungkin ya sebagai narasumber itu, background juga sangat berpengaruh. Mungkin karena kita saat ini sudah ada VB gitu ya, tapi kalau nanti pas wawancara siapa tahu syarat-syarat seperti kemarin di belakang itu layar, siapa tahu mungkin di taman atau di mana orang ricuh, atau mungkin di kantor, itu juga mungkin ini tambahan sedikit gitu ya. Terkait juga tadi sempat ada waktu Bang Sepri menanyakan ada melebar sedikit itu ya. Ada pewawancara yang kayak semacam menjebak mungkin ya, tanda kutip ya, dibiarkan. Jadi melebar kemudian kita tidak on lagi. Nah, itu juga menjadi salah satu apa ya, hal yang nantinya akan menjadi pertimbangan. Ini kok ditanya ini melebarnya kemana begitu ya. Meskipun itu kita ingin menunjukkan apa yang ini tambahan sedikit ya. Mungkin saya selaku moderator jadi kemarin sharing pengalaman. Jadi eh, di beberapa tempat begitu ya kita akan menemukan sisi-sisi pewawancara yang itu tadi ya, agak killernya itu bukan ketahuan galak, cuman hal-hal semacam ini. Jadi kita dibiarkan ngalor ngidul, kita nggak fokus. Nah itu nantinya akan menjadi catatan bahwa oh ini menjadi satu hal yang nanti ditandai. Mungkin itu, eh, mohon maaf waktu kita sudah terbatas persis di jam 9:29 mungkin sebentar lagi. Jadi saya selaku moderator di sini mengucapkan eh, selamat untuk simulasi ini. Kak Isma, mungkin bisa dikatakan kalau kita ya eh, kansnya untuk diterima berapa persen ya? Mungkin hampir 90% mungkin begitu ya, tetapi masih ada hal-hal yang harus dipersiapkan lebih lanjut, termasuk ketenangan dalam menjawab, itu juga sangat penting. Kak Rami pasti yang lebih paham. Jadi kita itu menggebu-gebu, tetapi malah justru akhirnya kayak menunjukkan satu hal yang apa ya, mungkin cara cara bicara, mungkin intonasi, iramanya, mungkin itu juga ya. Oke, begitu. Silahkan meninggalkan ruang ini. Sekali lagi, semoga berhasil nantinya. Sampai jumpa di UI bersama kita semuanya. Begitu? Ya, terima eh, kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada ya. salah. Oke, Assalamualaikum. selamat, selamat Nah, semangat. setelah ini Nah, siapa? sekarang, sekarang harusnya Rendra itu ya. Oke. eh kita nunggu ya berarti ya. Ini Ini pas jam 9:30. Ini Mbak aku pause dulu Mbak deh. Linda akademik juga ya. Ternyata saya juga akademik. Iya. Nggak tahu. Oke, baik. Selamat pagi, Mas Rendra. Pagi ini kita akan melakukan wawancara yang akan dilakukan yang pertama oleh Kak Linda, kemudian dilanjutkan oleh Bang Febri, dan yang terakhir oleh Kak Rahmi. Sudah siap? Oke, Insya Allah sudah eh, siap. langsung saja Kak Linda silahkan untuk memberikan pertanyaan. Ya, baik. Selamat pagi menjelang siang, Saudara Rendra ya. Panggilan Rendra, betul? Iya betul Kak, Rendra. Ya, oke, baik. Boleh mungkin dijelaskan latar belakangnya kenapa memilih, karena S1-nya di Sekolah Tinggi Pariwisata Yogyakarta, betul ya? Kemudian Betul S2-nya sekali. ambil Magister Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, silakan dijelaskan. Baik, terima kasih Kak Linda. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Kakak semuanya. Perkenalkan saya M. Rendra Hidayatur Rahman. Saat ini saya sedang
ingin menempuh jenjang Magister Sosiologi Pembangunan di Universitas Muhammadiyah Malang dengan latar belakang S1 saya dalam pendidikan pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA Yogyakarta. Salah satu alasan yang membuat saya untuk mengambil program studi sosiologi pembangunan adalah ketertarikan pada isu-isu pemberdayaan dan juga komunitas. Pada saat jenjang S1 dulu, untuk tugas akhir atau skripsi saya berjudul Pemberdayaan Perempuan dalam Pengembangan Kualitas Daya Tarik Wisata di Kampung Batik Giriloyo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu merupakan salah satu hal yang melatar belakangi saya untuk mengambil sosiologi pembangunan yang memang sudah diselaraskan pada mata kuliah di Universitas Muhammadiyah dalam program dalam fokus sosiologi pembangunan untuk mata kuliah pemberdayaan dan juga advokasi. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Nah, jadi skripsinya sendiri sebenarnya pemberdayaan di Kampung Batik Riloyo, Bantul, daerah Jogja. Nah, kemudian nanti untuk di sini kan nanti akan mengambil sosiologi. Apakah nanti mungkin melanjutkan dari penelitian ini atau penelitian baru? Baik. Untuk nantinya, sebenarnya untuk di jenjang S1 skripsi tidak hanya membahas tentang pemberdayaan perempuan, tetapi juga membahas tentang pariwisata yang berkelanjutan. Untuk jenjang tesis nanti, saya akan mengambil topik tesis berjudul Paradigma Pariwisata Berkelanjutan di Taman Nasional Gunung Bromo. Dilihat dari sudut pandang sosiologi pembangunan dalam komunikasi yang partisipatif. Meskipun dengan objek dari tesis dan juga skripsi yang berbeda, tetapi dalam topik atau kaitannya di skripsi dan juga tesis masih berkaitan satu sama lain, bahas tentang pariwisata berkelanjutan yang mana lebih berfokus pada lingkup ekonomi, sosial, budaya, dan juga lingkungan. Oke, baik. Nah, nanti kalau kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Malang nih, dari sekian banyak jurusan magister sosiologi yang ada di Indonesia, mengapa pilihnya di Muhammadiyah Malang daripada mungkin yang di daerah, mungkin UGM yang ada di Jogja, atau ya kenapa pilihnya di Malang? Baik, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Kenapa memilih Universitas Muhammadiyah? Karena seperti yang memang sudah terdapat di laman dari Universitas Muhammadiyah Malang, bahwasannya untuk Universitas Muhammadiyah Malang terakreditasi A. Untuk akreditasi ini kan pasti banyak kriteria atau komponen penilaiannya. Salah satunya adalah sistem penelitian dan juga penjaminan mutu, fasilitas sarana prasarana. Itu merupakan salah satu fokus utama atau alasan utama saya memilih Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kedua, selama jenjang S1, saya lebih banyak berkontribusi di daerah istimewa Yogyakarta, baik penelitian maupun kegiatan volunteer lainnya. Dan saya untuk jenjang S2 ini ingin membuka jalan kembali, mengabdikan diri ke provinsi saya berasal, yaitu adalah Provinsi Jawa Timur. Oh iya, jadi masnya berasal dari Jawa Timur Malang juga atau daerah lain? Kebetulan saya berasal dari Kediri, Jawa Timur, jaraknya kurang lebih 1 jam. Oke, baik. Nah, jadi untuk kuliahnya ini sendiri, saya melihat sudah ada beberapa yang akan diambil. Total SKS-nya yang harus ditempuh adalah 43 SKS. Yang mana nanti adalah maksimal seharusnya 4 semester, betul seperti itu ya? Betul, Kak. Oke. Nah, kemudian bagaimana nanti strateginya dalam menyusun atau mengambil SKS di semester pertama sampai ke yang terakhir? Oke, baik. Untuk strategi dalam pengambilan SKS, karena sepertinya di Universitas Muhammadiyah Malang memang sudah dipetakan atau dipaketkan antara semester 1, 2, dan 3. Itu menjadi suatu kemudahan bagi diri saya pribadi untuk mengambil proses SKS ini. Seperti itu, Kak. Oke, nah dari SKS ini kan kalau misalkan saya lihat di rencana studinya itu kan memang yang mungkin paketan ya, setiap semesternya seperti itu ya. Betul sekali, Kak. Apakah nanti ada kira-kira mata kuliah yang sifatnya elektif atau mungkin bisa diambil di luar dari yang sudah dipaketkan kurikulum di Magister Sosiologi? Oke, baik. Terima kasih. Sebenarnya untuk di semester 1 itu nanti kita akan belajar sosiologi secara umum terlebih dahulu, baru memasuki beranjak ke semester 2 nanti akan ada fokus atau minat. Ada beberapa fokus minat yang memang ditawarkan oleh teman-teman di Universitas Muhammadiyah Malang. Salah satunya adalah sosiologi pembangunan. Setelah memasuki semester 2 nantinya tidak ada pilihan mata kuliah yang dipilih, tetapi sudah dipaketkan dari Universitas Muhammadiyah Malang dalam artian eh, untuk semester 1 akan belajar sosiologi secara penuh, semester 2 dan lanjutannya akan belajar tentang fokus dari sosiologi pembangunan itu sendiri.
Oke, ya jadi sudah dipaketkan seperti ini dengan sedemikian rupa dan nanti akan ada beberapa yang akan diambil yang tentunya nanti menunjang ke arah tesisnya seperti itu ya. Oke, Betul baik. sekali, Kak. Ya. Kemudian untuk yang misalnya nanti dalam kehidupan berakademik ya tentunya, apakah nanti akan ada kegiatan komunitas yang akan dijalani nih selama nanti kuliah? Oke, baik terima kasih. Mungkin untuk komunitas saya tetap kembali akan komunitas Ikatan Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi akan membantu dari jarak jauh karena saya merasa bahwasanya komunitas Ikatan Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta sangat berkaitan erat dengan mata kuliah, beberapa mata kuliah atau jenjang studi magister saya di Sosiologi Pembangunan. Karena kalau jika selaraskan bahwasanya Duta Bahasa akan fokus pada pemberdayaan generasi muda terhadap lingkup literasi dan juga sosiologi pembangunan yang akan saya pilih nanti akan berfokus pada pembangunan masyarakat di desa wisata. Dengan salah satu topik utamanya di sini adalah pemberdayaan. Mungkin salah satu komunitas yang akan tetap saya kontribusikan adalah di Ikatan Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun dari lingkup jarak jauh. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Sudah lama untuk bergabung di Duta Bahasa ini atau komunitas bahasa? Kebetulan bergabung dengan, ya baik, terima kasih, mohon maaf ya Kak ya. Kebetulan Oh, untuk bergabung dari Duta Bahasa sudah semenjak tahun 2022 di bulan Juli. oke, baik. Berarti sekarang sudah masuk ke 2 tahun ya untuk di sini. Baik. Betul Nah, Kak. di sini juga saya melihat bahwa ada beberapa tadi memperdalam pemahaman mengenai kebijakan sosial dan nanti memperkuat upaya pemberdayaan. Ini maksudnya bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, baik, terima kasih Kak. Mungkin untuk terkait dengan kebijakan sosial ini mungkin saya lebih menekankan kepada teman-teman yang ada di desa wisata. Perlu kita ketahui bahwasanya saat ini desa wisata sedang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menunjang sektor ekonomi negara. Jadi saya lebih ingin berfokus pada isu-isu pemberdayaan yang ada di desa wisata seperti peningkatan kualitas kapasitas sumber daya manusia. Tentunya hal ini saya pelajari dengan baik ketika berkoordinasi dan berkomunikasi serta merancang kegiatan bersama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada saat peningkatan kualitas pendidikan melalui literasi untuk generasi muda baik jenjang SD, SMP, SMA hingga mahasiswa. Seperti itu, Kak. Oke, nah kalau misalkan dilihat dari mungkin keresahan, karena kan mungkin mengambil S2 ini karena ada keresahan akan ada sesuatu masalah yang terjadi, mungkin seperti itu ya. Kira-kira Ya, berangkat dari poin yang paling mana, yang paling kuat, yang sehingga oh saya memutuskan untuk mengambil S2 sosiologi ini. baik. Terima kasih. Poin keresahan saya berangkat dari kekurang merataannya antara kapasitas sumber daya manusia yang ada di desa wisata. Mungkin beberapa desa wisata memang sudah dipetakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ada desa wisata maju, desa wisata mandiri, desa wisata unggul. Namun ketika kita berbicara tentang desa wisata embrio yang mana baru saja dibentuk, itu pasti akan berbeda dengan desa wisata yang bersifat unggul dapat dilihat dari sarana prasarana atau amenitas, aksesibilitas, dan juga kapasitas sumber daya manusia. Nah, itu satu hal yang melatar belakangi saya untuk mengambil sosiologi pembangunan dalam lingkup pemberdayaan untuk membantu teman-teman desa wisata dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kolaborasi lintas sektor. Oke, baik. Mungkin pertanyaan dari saya cukup. Terima kasih. Terima kasih, Baik, Kak. oke, kita lanjutkan. Mas Bang Setri, disilakan. Oke, baik, terima kasih Mas Rendra. Rendra ya. Iya, Pak, betul. Ya, eh, ini kalau saya lihat berarti yang S2 ya, S2 di Universitas Muhammadiyah Malang gitu ya. Nah, Betul sekali, Pak. dulu S1-nya di Jogja, ngambilnya apa tadi? Sosiologi ya, Wisata. pariwisata ya. Iya. Terus nyebrang ke sosiologi gitu ya. Nah, tadi saya belum nangkap tadi apa pertimbangannya, kenapa kok tidak S1, S2-nya dilanjutkan gitu. Nah, kemudian apa Ah, rencananya setelah S2-nya mau ngapain ya? Iya, siap. Matur nuwun, Bapak. Ya, Untuk kenapa kok tidak dilanjutkan, mungkin ada beberapa jurusan S2 seperti kajian pariwisata dan lain sebagainya. Karena bagi saya, berangkat dari S1 pariwisata itu dengan topik tesis yang memang saya, maaf, topik skripsi yang memang saya gemari tentang kebudayaan,
lebih tepatnya pada saat S1 adalah pemberdayaan perempuan. Maka dari itu saya memutuskan untuk mengambil S2 Sosiologi Pembangunan dengan topik yang akan memang saya ikuti juga terkait dengan isu-isu pemberdayaan namun yang ada di Jawa Timur. Itu yang pertama Pak untuk pertimbangan tidak melanjutkan ke kajian pariwisata. Kemudian yang kedua terkait dengan akreditasi UMM itu sendiri karena kan kalau seumpama jika seumpama di untuk penilaian akreditasi kan pasti banyak kriterianya. Salah satunya adalah sistem penjaminan mutu, sarana prasarana dan juga penelitian dari eh, universitas itu berasal. Itu kedua. Kemudian tadi terkait dengan, mohon maaf Pak, untuk pertanyaan kedua tadi apa nggih? Lanjut setelah S2 rencana gimana? Ah, oke. Setelah S2. Baik, setelah S2 saya sangat sekali berkeinginan untuk bergabung dalam suatu instansi yang mana berhubungan dengan community development atau pengembangan komunitas, baik itu di perusahaan swasta maupun perusahaan negeri. Seperti itu, Pak. Apa tuh contohnya? Hmm, baik. Perusahaan negeri itu maksudnya PNS gitu ya? Tuh nggak Ya, ini dosen? Ada rencana jadi dosen? saya lebih ingin menjadi praktisi sepertinya, Pak. Itu. Kemudian, saya izin mohon lanjut ya, Pak. Ya. Untuk negeri mungkin seperti yang memang sudah saya coba baca di laman BPPT, Balai Balai Pembiayaan Perguruan Tinggi, memang untuk program BPI ini sepertinya kalau di selayang pandang atau latar belakangnya adalah program dari CSR perusahaan, itu CSR dari teman-teman dari BPPT, meskipun perusahaan negeri, itu pertama. Kemudian untuk perusahaan swasta mungkin ingin bergabung dengan PT Pertamina untuk bidang community development atau PT Bank Sentral Asia, yang mana hal ini juga menjadi latar belakang pada saat saya berkegiatan di tahun lalu bersama dengan teman-teman Bakti BCA dari PT Bank Sentral Asia untuk mengagendakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang literasi di Kabupaten Gunung Kidul. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi eh, apa namanya? Kalau artinya gini, waktu S1 apakah karena tidak ada S2 yang sesuai dengan jurusan yang S1 atau karena memang minat minat apa ya passionnya memang di sosiologi gitu. Ya, kalau dari pengalaman yang memang sudah saya lakukan bersama dengan tim, sepertinya ini menjadi salah satu passion dan juga minat saya untuk dapat berbaur dengan masyarakat dan merangkul masyarakat karena tujuan dari hidup saya adalah saya ingin mencoba untuk berdampak bagi sesama. Ya. Nah, sekarang yang sudah dilakukan apa aja? Yang contoh konkretnya apa? Tadi yang berdampak kan tadi kan udah saya dengar apa tadi ya? Yang sudah apa tadi yang dengan masyarakat itu kegiatannya Ya, yang sudah bersama berjalan. dengan Bank Sentral Asia, Pak. Apa tuh? Seperti apa contohnya? Baik, mohon izin untuk bercerita sedikit. Ya. Jadi pada tahun lalu di bulan September, Oktober hingga November, saya bersama dengan tim itu tergabung dalam satu tim bersama dengan PT Bank Sentral Asia yang ada di pusat melalui program CSR Bakti Pendidikan. Kami mengagendakan kegiatan yang merangkul teman-teman siswa dan juga guru dalam tajuk Semarak Literasi BA Generasi Pasti Bisa. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang mana pemberdayaan bagi teman-teman siswa dan juga guru dalam rangka penguatan literasi dan juga perancangan program literasi yang menyenangkan bagi guru. Sementara untuk siswa, kita mengagendakan beberapa kelas dan juga terkait dengan kompetisi kegiatan dan juga luaran kegiatan adalah panggung apresiasi di bulan November untuk karya tulis ilmiah dan juga workshop lainnya. Pun dalam kegiatan Smart Literasi Bakti BCA ini, kami tidak hanya menyasar teman-teman siswa dan juga guru, tapi kita juga berkolaborasi dengan lintas sektor bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul, Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa komunitas literasi, dan juga PT Bank Sentral Asia. Mungkin untuk kegiatan berkaitan dengan pemberdayaan yang bagi saya berkesan dan juga berdampak adalah dari kegiatan bersama dengan PT Bank Sentral Asia. Bagi masyarakatnya apa? Apa setelah itu kegiatannya apakah hanya dalam satu waktu, misalnya hanya 1 hari 2 hari atau gimana? Berkelanjutan berapa? Apa perubahan dari masyarakat dari kegiatan tersebut?
Oke, baik. Untuk kegiatannya memang dikerjakan dalam satu waktu, dalam rentang waktu 3 bulan, Pak. 3 bulan. Terus kemudian untuk apa dampak dari masyarakat itu sendiri, mungkin dampak terkecilnya adalah ketika kita mengagendakan Semarak Literasi Bakti BCA itu terkait dengan hal-hal kecil seperti konsumsi kegiatan, kemudian penyewaan homestay dan lain sebagainya, kita memanfaatkan masyarakat yang ada di sekitar dari proses pelaksanaan kegiatan di Gunung Kidul. Jadi kita menggandeng teman-teman masyarakat supaya tidak hanya kita sebagai panitia yang memiliki keuntungan untuk dalam event itu, tapi kami juga ingin merangkul masyarakat dalam segi ekonomi untuk pemesan penyewaan kamar dan juga dan konsumsi kegiatan. Oh, jadi maksudnya gini, kegiatan itu bukan untuk memberdayakan masyarakat ini. Kalau tadi kan hanya melibatkan dalam hal penyewaan. Maksudnya apakah masyarakatnya ada dilatih, kemudian setelah 3 bulan, kemudian masyarakatnya bisa misalnya apa mandiri untuk dari pelatihan tersebut. Saya belum belum nangkap nih literasi yang maksudnya seperti apa tuh literasinya. Oke, baik Pak, mohon maaf. Sebenarnya untuk yang masyarakat yang ada di sekitar SMA 1 Karangmojo itu memang kita gandeng saja, tetapi untuk masyarakat yang kita tuju dari Semarak Literasi Bakti BCA adalah teman-teman siswa dan juga guru di SMAN di satu kabupaten di Gunung Kidul. Jadi sebelum kegiatan itu memang kita fasilitasi terkait dengan workshop perancangan program literasi yang menyenangkan. Kita menggandeng dari teman-teman akademisi di Universitas Negeri Yogyakarta. Memang untuk masyarakat di sini balik lagi adalah teman-teman dari siswa dan juga guru yang di lingkup Kabupaten Gunung Kidul. Seperti itu, Pak. Nah, terus kita Iya. masuk ke ini eh, untuk yang S2. Sekarang ini sudah baru mau daftar atau sudah jalan ini ya, kuliahnya? Sudah, Saya sudah dapat LOA dan sudah mendaftar, Pak. berarti belum mulai kuliah ya? Belum. Untuk perkuliahan dimulai tanggal 14 September. Berarti sekarang biaya pribadi gimana apanya? Pembiayaan? Sepertinya akan masih biaya pribadi karena kebetulan untuk pembayaran terakhir pelunasan administrasi itu di tanggal 30 Agustus. Ya, kalau sementara pengumuman BPI kan belum pasti nih. Berarti Ya. kalau misalnya nanti kalau lulus, itu kan dengan biaya BPI ya. Kalau misalnya nggak lulus gimana? Kalau seumpama nanti tidak lulus, saya mungkin akan mencoba beasiswa yang ada di kampus dari Universitas Muhammadiyah Malang karena mereka juga sepertinya memberikan beasiswa dan juga eh, ingin bekerja freelance kembali, jadi menyambung antara kegiatan perkuliahan dan juga bekerja di Malang. Jadi, lanjut ya, tetap lanjut ya berarti ya. Berarti nggak Tetap. tergantung sama beasiswa ya. Ya, Oke. ini kan saya baca rencana non akademik ya di luar studi. Ada kemah budaya Kemenristek ya, kemudian muhibah jalur rempah, kemudian menyusun mengelola video blog. Nah ini kalau saya lihat ini kan dampaknya ke diri Mas Rendra saja nih, Maksudnya kemah kan yang ikutnya Mas Rendra, kemudian muhibah kan ikut sendiri, kemudian menyusun mengelola ini mungkin bisa lah. Nah, maksudnya eh, apa dampaknya bagi masyarakat ini kan kita mau ngasih beasiswa nih. Nah, Ya. beasiswa ini kan nggak sembarang orang. Nah, dan bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, apa kontribusinya bagi Mas Rendra setelah atau selama kuliah dan nanti setelah kuliah apanya kontribusinya kepada bangsa? Oke, baik. Terima kasih Kak terkait dengan kemah budaya dan juga muhibah jalur rempah karena memang di sini saya mendaftar dengan skema pelaku budaya dari Ditjen Kebudayaan. Jadi memang saya cantumkan terkait dengan 3 hal tersebut. Namun untuk kemah budaya sendiri memang itu memang benar yang ikut adalah saya pribadi, tetapi untuk implementasi kegiatannya akan dilibatkan di masyarakat. Seperti halnya tahun ini kemah budaya yang akan diselenggarakan di Ngada. Jadi kegiatannya adalah kegiatan tentang isu-isu kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk Muhibah Jalur Rempah memang ini adalah sebuah apa ya, sebuah pelayaran dari Ditjen Kebudayaan bersama dengan teman-teman seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Memang kalau seumpama dilihat luarannya adalah luaran untuk diri saya pribadi, tetapi setelah dari itu kita dapat membagikan terkait dengan
kalau jalur rempah berkaitan dengan isu-isu rempah ataupun sejarah rempah yang ada di Indonesia. Mungkin itu bisa menjadi satu hal yang memang menjadi pandangan untuk kita pribadi dapat menyebarkan apa yang kita dapatkan melalui kegiatan-kegiatan Muhibah Jalur Rempah dan juga Kemah Budaya Kemendikbudristek yang mana dikemas dalam video konten kreatif yang ada di poin ketiga. Saya sengaja untuk menuliskan ketiga hal tersebut, terutama di nomor tiga, karena sekarang fokus dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah pembuatan konten kreatif. Sama halnya yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Profesor Aminuddin Aziz, bahwasanya sekarang generasi muda harus untuk mendapatkan suatu hal dari masyarakat dan harus dikemas melalui konten kreatif yang dibagikan melalui media sosial. Itu satu hal yang paling saya ingat dari beliau. Jadi meskipun kegiatan saya di Kemah Budaya dan juga Muhibah Jalur Rempah itu merupakan kegiatan dari diri saya pribadi, tetapi apa yang nilai-nilai yang saya dapatkan dari kegiatan itu dapat dikemas menjadi sebuah konten kreatif yang dapat dibagikan kepada media sosial. Seperti itu, Pak. Oke. Terakhir tadi disebut ada menyebut apa tadi Bromo ya. Iya, betul Enggak, banget. posisi di Kediri ya. Saat ini saya Kediri. sedang di Jogja karena ada kegiatan event baru selesai kelar kemarin. Enggak, domisilinya Kediri ya. Domisili Kediri, Bapak. Berarti sudah sering ini kampung Inggris sudah pasti Inggrisnya, bahasa Inggrisnya. Belum pasti juga, Bapak. Kebetulan saya juga berasal dari Pare. Oh gitu. Vario Ya. berarti sudah sehari-hari dong bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, Eh, kebetulan saya sudah pernah ke Paris ya. Nah, kalau saya lihat iya. kan di sana apa? Saya awal bayangannya, saya kira semua masyarakat sana itu bahasa Inggris. Nah, ternyata Mm, kan yang pendatang ya, pendatang yang memang mau bahasa Inggris. Dan ternyata setelah saya tanya, mereka tuh nggak merasa apa, ngapain belajar bahasa Inggris, toh eh, tidak ada ininya dampaknya gitu. Nah, itu yang tadi hubungan sama literasi ini apakah eh, memang seperti itu? Apa ada nggak ini rencana untuk memberdayakan daerahnya gitu? Supaya jadi ya minimal bisa lah diajak komunikasi dalam bahasa Inggris yang eh, daily eh, daily apa bahasa Aktivitas. sehari-hari gitu ya. Oke. Ya. Baik, baik, terima kasih Bapak. Saya menyetujui dengan apa yang memang Bapak sampaikan dan Bapak sarankan terkait dengan hal itu. Makanya untuk topik tesis ini sebenarnya adalah paradigma pariwisata berkelanjutan. Berkaca dari apa yang memang sudah saya lakukan bersama dengan tim di Jogja, di Malang, saya ingin memupuk terlebih dahulu ilmu-ilmu saya yang saya dapatkan dari kota-kota besar. Nah, setelah mendapatkan itu, saya ingin mengimplementasikan juga dan ingin berencana dalam proses pemberdayaan masyarakat ini, terutama di Kampung Inggris Pare, karena memang stigma masyarakat luas ketika kita berbicara soal Pare pasti akan berpikiran bahwasanya masyarakat di Pare juga akan berbicara berbahasa Inggris dengan baik dan benar sesuai grammar. Tetapi dalam faktanya di Pare itu kamu Inggris itu tercipta karena banyaknya tempat bimbel, bukan masyarakatnya yang berbicara berbahasa Inggris. Maka dari itu melalui kegiatan dan juga penelitian yang memang akan saya lakukan dan sudah saya lakukan di Jogja dan juga Malang nantinya menjadikan satu luaran utama bagi saya untuk dapat menyusun terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung Inggris Pare sebagai wisata edukasi. Oke, terima kasih. Cukup dari saya, Pak Titis. Terima kasih, Bapak. Baik. Ya. Oke, yang terakhir saya persilahkan Kak Rahmi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Rendra. Saya Rahmi. Ya, saya tadi membaca esai sedikit dari Mas Rendra. Di situ saya membaca ada kelemahan dari Mas Rendra. Cuman saya tidak paham gitu. Maksudnya itu apa ya, Mas Rendra? Jadi kan kaitannya dengan perkuliahan dan mengambil BPI itu kelemahan itu akan menghambat di sisi yang mana gitu. Baik, terima kasih Ibu. Terkait dengan kelemahan, mungkin saya menuliskan terkait kelemahan saya adalah kecerobohan itu sendiri. Jadi mungkin itu satu hal yang bagi saya menghambat diri saya ketika mungkin nantinya akan tugas-tugas yang terlewat. Eh, itu jadi satu hal yang menghambat karena
mengetahui betul bahwasannya ketika di perkuliahan pasti tugas-tugas harus dikumpulkan tepat waktu bahkan sebelum dari waktu yang memang ditentukan. Jadi dari hal itu kecerobohan saya, mungkin saya memang harus mengantisipasi dengan hal kecil seperti memberikan alarm dan juga notes itu. Mungkin kelemahan saya selain itu adalah panik. Muka saya panikan. Mungkin tergambar dari hari ini tadi setelah di sesi awal saya terlihat panik. Memang saya kurang bisa mengontrol terkait dengan kepanikan dan juga muka saya yang panik. Jadi itu satu hal yang dapat menghambat saya ketika bertemu bertemu orang baru dan juga untuk mengerjakan sesuatu yang baru. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya pengen selama kamu bekerja ada melakukan apa ya sesuatu hal yang disesalin seperti apa ya gitu. Oh saya harusnya nih nggak boleh gini nih, saya harus begini. Apa mungkin kegagalan yang paling membuat kamu menyesal gitu seumur hidup? Kegagalan yang paling membuat saya menyesal dalam perjalanan beberapa proyek-proyek yang memang sudah saya lakukan bersama teman-teman, baik lintas sektor dan juga kolaborasi ini adalah saya merasa kurang mengoptimalkan apa yang memang saya dapatkan dan difasilitasi oleh teman-teman. Seperti halnya kolaborasi lintas sektor dalam beberapa kegiatan Balai Bahasa, Badan Bahasa, serta PT Bank Sentral Asia dan juga penerbit dipublish pada kemarin bersama dengan salah satu profesor yaitu Profesor Josaphat Tutuko Sri Sumantyo dari Chiba University. Kelemahan dari diri saya adalah saya terlalu excited untuk terlalu bersemangat di awal sehingga ketika pada proses pelaksanaan kegiatan pasca saya melupakan bahwasanya diri saya perlu untuk melakukan intensitas bersama dengan narasumber kegiatan dan juga eh, intensitas itu sendiri yang menurut saya adalah hal yang kurang bagi saya terapkan untuk saya terapkan ketika dalam kegiatan proyek dan lain sebagainya karena saya merasa bahwasanya ketika berproses dengan manusia lainnya atau orang-orang lain itu adalah satu anugerah yang memang harus saya syukuri dan juga saya optimalkan ketika saya bertemu dengan orang karena saya selalu menanamkan bahwasanya hubungan antar manusia itu memang sedikit merepotkan tetapi kita sebagai manusia pun kita juga tidak lepas antara hubungan dengan Tuhan, hubungan manusia juga. Itu mungkin yang kurang saya optimalkan adalah intensitas bersama dengan mungkin narasumber kegiatan atau teman-teman dan cenderung untuk eh, ya udah ketika tugas saya kelar sudah seperti itu. Baik, berarti di timnya mungkin nanti lebih ditingkatkan kerja sama tim berarti maksudnya Mas Rendra gitu kan? Oke, baik. Kemudian Mas Betul, Rendra sudah kerjasama. ya lanjut. Monggo Ibu sudah pun. Sudah. Nggih. Oke, baik. Mas Rendra sudah menikah? Belum Ibu, saya masih 24 tahun. Berapa bersaudara? Saya ada adik satu, jadi dua bersaudara. Orang tuanya masih lengkap atau dan apakah masih bekerja? Nah, alhamdulillah untuk orang tua sekarang masih lengkap dan beliau berdua juga bekerja. Untuk ibu sekarang bekerja di salah satu koperasi dan juga ayah ada bisnis untuk alat-alat kesehatan. Baik, berarti secara finansial insya Allah terjamin ya. Insya Allah terjamin, tetapi saya merasa bahwasannya tidak bisa terus-terusan untuk menopang dari ayah atau ibu atau orang tua. Jadi selama kegiatan ini, selama menjadi mahasiswa kemarin di semester 1, saya banyak mengambil pekerjaan freelance dan juga beberapa proyek bersama dengan teman-teman yang ada di Yogyakarta. Mas Rendra yakin kalau seandainya nih eh, diterima nih misalnya beasiswa BPI, cuman kan kadang pendanaan itu kadang datangnya terlambat. Mungkin ada outstanding kebutuhan seperti itu. Terus Mas Rendra freelance, eh, nggak mungkin nggak ya menghambat untuk penyelesaian tepat waktunya karena kan cuma mungkin S2 ini tidak seperti S3 ya, tapi kan tetap aja S2 ini ada batasan waktu 4 semester gitu kan. Kalaupun di eh, apa namanya di Tenggang itu sekitar tambahnya sekitar 2 semester, berarti sekitar 3 tahun. Menurut Mas Rendra, dengan aktivitas yang padat, apakah mampu menyelesaikan tepat waktu? Baik, Ibu, terima kasih. Sekalian persiapannya apa aja gitu? Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Untuk menyelesaikan tepat waktu, saya meyakini bahwa saya tepat
untuk menyelesaikan studi nanti di Magister Sosiologi Pembangunan. Karena hal ini sebenarnya kemarin saya belajar dari S1 kemarin, kebetulan saya kemarin lulus di semester 9 karena ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam tajuk Kampus Merdeka. Jadi hal itu menjadi salah satu gambaran bagi saya pribadi untuk menyelesaikan studi magister ini dengan tepat waktu maksimal di 4 semester. Kemudian untuk strategi apa yang memang sudah saya lakukan terkait hal ini. Untuk strategi mungkin saya lebih berfokus pada bagaimana cara desain untuk manajemen waktu, mungkin tidak hanya manajemen waktu, tapi juga manajemen finansial. Karena manajemen waktu bagi saya itu sangat penting. Dulu ketika saya di semester 6, saya 6 atau 7, saya sempat kehilangan arah dan tidak bisa mengatur waktu sebaik mungkin karena banyak dengan dukungan aktivitas yang beragam dan juga proyek-proyek yang ada di luar sana. Jadi itu jadi satu hal yang mungkin dapat saya pelajari dengan pengalaman yang memang sudah saya lakukan, pengalaman buruk saya lebih tepatnya. Jadi untuk di magister ini saya lebih ingin menata waktu saya, manajemen waktu saya dengan baik. Ketika nanti ada di Sabtu Minggu kegiatan volunteer dan lain sebagainya, saya tetap akan mengikuti tetapi tidak akan melupakan agenda akademik karena menjadi satu prioritas utama saya yang saat ini sedang saya kejar untuk mencapai impian saya sebagai community development dengan isu-isu pemberdayaan yang ada di Indonesia. Seperti itu, Bu. Nah, baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Pipit. Saya kembalikan. Terima kasih, Mas Rendra. Selamat Terima malam. kasih, Bu Rahmi. Ya, selamat ya sudah mampu menjawab semua pertanyaan. Kita masih ada waktu lumayan panjang, free jadwal. Mungkin ada masukan, feedback atau saran begitu ya dari kakak-kakak di sini. Saya persilahkan dulu mungkin Kak Linda dulu, Kak. Bang Sepri atau langsung saja feedbacknya? Boleh dari saya pertama. Oke. Ya baik, jadi Mas Rendra ini sebenarnya nanti apply-nya itu di BPI Pelaku Budaya gitu ya? Iya, Kak, betul. PP Pelaku Budaya. Oh ya. Nah, jadi memang saya melihat di sini sebetulnya Mas Rendra ini sudah bagus ya. Kalau tadi Mas Rendra bilang kelemahannya adalah saya panik, kan sebenarnya saya tidak melihat hal itu sama sekali ya. Maksudnya cara menjawabnya sih santai aja. Mungkin sebenarnya dalam hatinya duer gitu ya. Tapi mungkin dari wajahnya dan intonasinya sih sebenarnya masih stabil ya. Mungkin pewawancara yang lain juga Pak Sepri dan Bu Rahmi, Mbak Pipit juga setuju dengan saya gitu ya. Paniknya itu tidak terlihat yang seperti panik banget terus kemudian buru-buru banget dalam menjawab. Tidak juga sih. Jadi masih intonasinya masih oke, pertanyaannya juga masih on the track. Nah, tapi mungkin tadi beberapa pertanyaan dari saya. Nah, ini saya kembalikan ke Mas Rendra. Ada nggak sih kira-kira yang di luar prediksi gitu dari Mas Rendra, dari yang dipersiapkan gitu? Ada nggak tadi? Kebetulan ada sih, Kak, cuman beberapa. Cuman tadi Kakak sempat menanyakan kan, jadi saya memang sudah ada beberapa list pertanyaan yang memang saya kumpulkan mungkin dari beberapa webinar atau lain sebagainya itu yang tadi nggak saya jawab secara tepat. Nah, itu mungkin jadi jadi satu hal yang melemahkan saya gitu sih, Kak. Kalau dari so far untuk pertanyaan dari Kak, aman sih mungkin dari saya pribadinya yang agak sedikit kurang Nah, ya, tepat. jadi mungkin saya juga sebenarnya tadi agak berasa ada beberapa pertanyaan yang mungkin jawaban di pertamanya itu belum langsung mengena sama poin gitu ya. Tapi kembali lagi karena tadi tenang, terus kemudian menjawabnya juga ini sebenarnya pewawancara itu hanya ingin melihat sejauh mana sih kita itu yakin dengan apa yang kita pilih gitu. Mungkin tadi pilihan dari Universitas Muhammadiyah Malangnya itu sudah bagus dan apalagi nanti kalau langsung ditunjang dengan iya karena memang penelitian saya mau di Jawa Timur juga. Jadi saya pilih universitas yang di Jawa Timur. Nah, itu mungkin akan lebih karena tadi mungkin pertanyaan yang dijawabnya dengan ini yang general dulu karena terakreditasi. Nah, rasanya untuk akreditasi pasti kita pasti memilih universitas dengan akreditasi yang baik, pasti yang A. Nggak mungkin kita tiba-tiba pilihnya B atau C seperti itu ya. Jadi yang harus mungkin lebih ditekankan itu kenapa pilih universitas itu adalah karena saya tinggal di daerah Jawa Timur. Universitas Muhammadiyah Malang adalah universitas yang ada di daerah saya dan nanti penelitian saya di Bromo. Jadi satu daerah, saya tidak perlu ke daerah lain. Jadi daerah saya sendiri pun bisa mengakomodir pendidikan saya dan penelitian saya
serta pengabdian masyarakat saya secara penuh gitu. Karena warga lokal. Jadi itu yang akan menjadi nilai apa ya, nilai tambah juga untuk BPI memilih Mas Rendra gitu ya. Karena itu oh bagus nih, karena jarang loh. Biasanya orang pada pilihnya mau yang di luar kota, yang jauh, karena memang sekalian pilihnya yang universitasnya yang mungkin nomor berapa di Indonesia gitu. Tapi saya melihat ini justru menjadi kekuatan di Mas Rendra. Karena memilih Universitas Muhammadiyah Malang yang memang di domisilinya gitu. Dan mungkin nanti terkait dengan rencana studi yang desa kampung wisata itu mungkin nanti bisa ditambahkan tadi udah beberapa stakeholder yang disebut gitu ya, karena memang berprogres dengan masyarakat itu tidak mudah. Membangun kampung wisata mungkin sama ini yang sudah dilihat itu tidak semudah itu, apalagi cuma skripsi ya waktu itu ya. Jadi memang itu mungkin nanti bisa ditambahkan kira-kira hambatan apa saja. Mungkin itu tadi saya belum sempat tanyakan sih. Hambatan apa saja yang mungkin nanti akan muncul ketika kita terjun langsung di masyarakat. Gapnya apa di sana? Apakah mungkin dalam jangka waktu penelitian yang mungkin anggap saja dalam 4 semester, semester 1-2 masih fokus kuliah nih, karena modulnya masih padat tadi SKS di sana. Kemudian semester 3-4 mungkin itu waktunya untuk terjun penelitian di masyarakat. Nah, apakah cukup dalam waktu 1 tahun? Seperti itu. Dan apakah nanti ada langkah-langkah sustainability-nya? Jadi yang berkelanjutannya untuk kedepannya itu juga mungkin harus dipikirkan. Jadi rencana studi itu nanti akan didukung oleh rencana juga pasca studinya. Apakah nanti selesai seperti itu saja, apakah nanti akan berkelanjutan? Karena berbicara sosiologi, maka kita melihat dinamika yang ada di masyarakat. Seperti itu. Nah, mungkin dari saya cukup, Mbak Vivi. Oke. Terima kasih. Iya, baik. Sebelum yang lain ini saya tergelitik juga ya, meskipun moderator ingin memberikan sedikit masukan, begitu ya. Ada teknis, ada non teknis untuk yang substansi dulu. Tadi berkait dengan yang ditanyakan dulu juga oleh Bang Sepri. Tadi kan ditanya S1-nya pariwisata, sekarang mau ngambil sosiologi. Ini kan bisa bicara tentang linearitas ya. Nah, mungkin tadi belum sampai menukik pada pertanyaannya kurang kejam ya bahasanya begitu ya. Jadi karena kan itu dari sisi kebutuhan sebenarnya kalau tadi jawabannya karena akan menjadi praktisi gitu ya. Itu menolong ya untuk menolong apa Mas Rendra menjawab kenapa tidak dilinearkan begitu ya. Ini menjadi satu. Ini mungkin saja nanti akan ditanyakan dan jauh lebih mengejar gitu ya, mendesak pertanyaannya. Bisa jadi mungkin jawabannya atau ini saran saja karena Anda membidik praktisi. Jadi justru dengan keberagaman ya bidang ilmu itu akan menambah wawasan karena mengembangkan eh, apa ya kampung wisata itu bukan hanya satu skup saja mungkin itu ya tadi kan tidak sampai ke situ dan mungkin ini tambahan kebetulan kita satu rumpun lah ya saya kebetulan juga di sastra budaya jadi kalau bicara tentang kampung, ini akan mendukung risetnya. Di UI sendiri ada Prof. Melani Budianta, beliau itu pakar sekali tentang kampung ya. Jadi nanti bisa juga sambil membaca riset-riset beliau, buku-buku beliau, ini juga akan mendukung apa yang akan Mas Rendra eh, lakukan. Dan nanti yang selalu akan ditanyakan kalau praktisi, namanya saja praktisi, pasti langsung akan berkontribusi bagi masyarakat gitu ya. Dan itu tadi belum sampai pada titik jawaban yang kalau saya sendiri sebagai pewawancara sih mungkin kita paham apa yang dimaksud tapi belum realis apa ya belum belum tangible lah ya belum kelihatan begitu jadi mungkin itu saja oke begitu selanjutnya silahkan feedback dari Bang Sepri. Ya, eh, tadi ada memang saya ada beberapa pertanyaan ya yang sebenarnya masih bisa dikejar, cuma ya mungkin ingat waktu ya. Nah, nanti kalau pada saat wawancara yang sebenarnya itu akan lebih lebih dalam lagi ya sebenarnya ya. Iya, Dan lebih tajam mungkin lagi. iya dan tidak yang di luar apa prediksi lah ya, di luar prediksi dan itu harus siap gitu ya dengan jawaban. Nah, kemudian tadi saya belum belum merasa puas dengan jawaban sebenarnya. Memang sudah secara karena ini kan pelaku budaya ya, artinya masih apa ya masih umum jawabannya dan akan langkah lebih baiknya kalau dilengkapi dengan kasus apa ya yang sudah pernah
kerjakan gitu. Misalnya saya sudah pernah mengelola kampung wisata, atau pernah, kalau yang tadi kan hanya terlibat apalagi cuma beberapa bulan gitu ya, beberapa bulan, dan tidak melibatkan langsung dengan eh, tidak memberi dampak langsung gitu ya, hanya ada kontribusi tapi tidak signifikan. Nah, mungkin bisa nanti, mungkin sebenarnya Mas Rendra sudah pernah, cuma tidak ter terungkap aja ya. Jadi harus harus ini ya, harus apa namanya, menjual gitu apa yang pernah kita lakukan itu memang betul-betul kita ungkapkan, karena kalau tidak diungkapkan nanti dikira oh berarti hanya sebatas ini apanya, kontribusinya. Karena pelaku budaya kan apa namanya, memang betul-betul eh, dengan masyarakatnya itu intens gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar eh, panitiaan gitu yang ya sebatas itu, harus lebih dari itu gitu ya. Nah, kemudian eh, tadi nah ini kan simulasi ya. Nah, simulasi ini mungkin oke lah, masih terbawa simulasinya non formal ya. Tadi ada berapa kali malah sebut kakak gitu ya. Nanti wawancara jangan sampai tersebut kakak gitu ya. Nanti tersinggung itu pewawancaranya. Walaupun orangnya muda ya, harus bapak ibu gitu. Ya mungkin ya, artinya eh, mengingatkan ya, mungkin sebenarnya ini hanya apa namanya, ya terbawa simulasi gitu ya. Tapi yang sebenarnya harus betul-betul formal. Dan tadi kalau bisa yang kelemahan tadi itu kan sudah terlanjur di upload ya, jadi harus bisa antisipasi nanti kalau itu dikejar apa yang apa jawabannya. Jadi bukan, malah seharusnya kelemahannya itu harus, dengan kelemahan itu apa yang bisa kita ditutupi dengan kelebihan lain gitu. Yang sampai nanti dikejar kelemahannya. Nah, tadi kan apa tadi ya? Panikan, kemudian apa lagi tadi? Panikan, buru-buru Terlalu ya apa Bapak. ya? Terlalu Nah, itu. terlalu Terlalu gitu. bersemangat gitu ya tadi ya. Nah, sama tadi yang tidak, yang tadi yang narasumbernya tidak di apa namanya? Intensitas bersama Nah, dengan ya. ya itu kalau dikejar itu bisa panjang. Nah, jadi ya kalau bisa sedapat mungkin jangan, ya kalau enggak terdesak jangan diungkapkan, atau kalau diungkapkan pun hanya yang bagian garis besar, tapi sudah diantisipasi bahwa nanti ini pembelajaran bagi saya bahwa saya akan apa antisipasinya gitu. Nah, jadi jangan ditonjolkan kelemahannya, harusnya kelebihannya yang lebih ditonjolkan. Cukup dari saya, Mbak. Oke. Ya, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Pipit. Izin Mas Rendra, jadi mungkin saya menambahin dari Pak Septri tadi. Kalau misalnya dikejar kelemahannya, oh iya, dulu saya seperti itu, tapi untuk S2 ini saya sudah mempersiapkan ini untuk mengatasi permasalahan saya. Mungkin itu menjadi satu jawaban. Kemudian dari cara menjawabnya, memang kami melihat sangat tenang dan percaya diri, itu sangat dibutuhkan. Satu lagi tipsnya mungkin jangan sampai BP itu mendetek kita butuh banget biaya mereka gitu. Seperti yang Pak Sepri tanya, kesiapan dana segala macam. Karena nanti nggak tahu ya saya pengalaman yang lain, tapi saya sendiri tanya, kalau kamu nggak dapat beasiswanya, gimana? Ya kita harus bilang, ya saya tetap akan sekolah. Waktu itu memang saya ongoing, saya tetap akan sekolah karena saya ikut BP ini juga karena saya baru tahu juga dari kampus. Terus saya akan pulang ke negara, saya kan PNS. Misalnya waktu itu saya jawab, saya kan PNS, saya akan pulang negara. S1, S2 saya biaya pribadi. Apakah S3 saya harus menggunakan biaya pribadi, Pak? Biar saya tahu loyalitas saya sama negara akan seperti apa. Mungkin kita menjawabnya seperti apa, ya udah nggak ada lo pun kita bisa sekolah gitu, tapi dengan cara yang halus dan sopan gitu. Jadi mereka oh ya kita layak nih ngasih dia akan berkontribusi sama kita seperti itu mungkin tips dari saya. Terus memang seperti yang dibilang rekan-rekan yang lain, jangan lupa senyum, terus oh baik Bapak saya izin mohon maaf menjawab, mohon maaf kalau berkurang berkenan, seperti itu mungkin bahasa-bahasa santun yang harus kita sampaikan sehingga mereka pun tidak emosi menghadapi wawancara, karena 45 menit di dalam Zoom dengan 6 orang itu kita juga stres tinggi gitu kan. Di pertanyaannya itu kayak dicecer gitu. Memang kenapa harus ini? Emang apa kelebihan kamu? Kenapa kita harus kasih biaya ke kamu? Nah, seperti itu. Itu juga harus kamu siapkan, Mas Rendra. Oke. Itu mungkin dari saya Mbak Pipit, saya Ya, kembalikan. Terima kasih. oke.
Terima kasih. Ya, ini sudah mulai aneh ya karena kita baru baru simulasi mungkin rileksnya itu masih kelihatan banget bahkan perlu dibatasi juga antara rileks dengan apa ya kalau kalau ini kan Mas Renda orang Jawa ya, saya bisa memahami gestur tubuh orang Jawa itu dengan apa ya kadang kita over dalam kita menunjukkan keseriusan itu menjadi satu hal yang penting begitu ya. Satu lagi mungkin ini yang tadi yang saya sebut belum saya sampaikan yang teknis begitu ya. Mohon maaf dari kita berlima ini dari segi lighting ini Mas Rendra yang paling belum jelas. Mungkin itu juga dipertimbangkan nantinya. Jadi ketika akan wawancara, persiapkan diri baik di tempat, di lokasi yang baik, gitu ya. Ini kemarin juga disinggung terkait dengan bagaimana pewawancara itu bisa melihat posisi Anda dengan baik, begitu ya. Mungkin jarak jarak antara kamera dengan kita juga perlu proporsional begitu ya. Jadi ketika kita terlalu banyak, kalau saya lihat ini tadi Mas Renda terlalu banyak gerak. Ini maaf ya, saya sampaikan lebih lebih apa ya, kayak semacam kalau orang Jawa tidak ada tedeng aling-aling begitu ya, karena ini nanti akan menjadi yang tadi disampaikan oleh Bang Sepri. Jadi kayak nggak puasnya itu satu gitu ya, mungkin dari hal-hal yang disampaikan masih umum. Kedua, mungkin dari segi ini keseriusannya di mana ini juga menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan lagi begitu ya. Itu mungkin yang bisa kita berikan untuk wawancara pada simulasi wawancara pada pagi hari ini. Sekali lagi semangat dan selamat karena Anda sudah masuk di gerbang calon penerima beasiswa. Gunakan kesempatan ini dengan eh, maksimal gitu ya, sebaik mungkin, seoptimal mungkin dan selamat menjadi salah satu insan berguna bagi bangsa Indonesia ini kalau nanti diterima kan begitu ya. Ada tambahan lagi atau kita sudahi eh, sesi kita pada pagi hari ini? Cukup ya? Oke, kalau cukup, Mas Renda disilahkan untuk meninggalkan ruangan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Terima kasih, Assalamualaikum. sehat-sehat. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Mas Rizal Maulana Hasbi. Iya, betul. Ya, Selamat pagi, Ibu Pipit. selamat pagi. Selamat pagi, Ibu-ibu semua. Ya, dan Bapak ya. Udah Kita Bapak akan ini. segera Oh iya, melakukan Bapak dan Ibu. wawancara. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Pak Sepri, dilanjutkan oleh Bu Rina, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Bu Rahmi. Mas Rizal sudah siap? Iya, Insya nanti Allah, Ibu. kita akan eh, mengikuti bersama-sama, dipersiapkan dengan baik, begitu ya, agar nanti pertanyaannya bisa dijawab dengan baik juga. Yang pertama kepada Pak Sepri dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Pipit. Eh, Mas Rizal, Rizal ya. Eh, ini mungkin untuk awal perkenalan dulu, tolong disampaikan apanya, biodata umumnya. Silakan. Oh, baik. Baik, terima kasih Pak Sepri dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, suara saya terdengar, Bapak. Sangat jelas. Oh, baik. Eh, Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, saya Rizal Maulana Hasbi dari Serang, Banten. Saat ini berencana untuk melanjutkan studi doktoral di program studi biologi Universitas Indonesia dan juga saya memiliki latar belakang pendidikan biologi dari UIN Bandung dan juga ITB. Saat ini saya berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Serang, Banten. Terima kasih, Bapak. Ya. Jadi S1-nya di UIN Bandung ya. Iya, betul. Jurusannya apa? S1? Biologi, Bapak. Biologinya biologi murni atau pendidikan? Murni. Sains. Ini MIPA ya, di bawah MIPA ya. MIPA, ya betul. Ya, CS2-nya di ITB. Ma- eh, Sekarang ini rencana mau lanjut ke UI atau sudah ini sudah jadi mahasiswa ke S3 ya? Sudah terdaftar, sedang difer, Pak. Oh, di FOR ya. FOR Iya, ya, satu semester apa tahun? Tahun atau satu satu semester? semester, Pak. Satu Semester semester. ya. Oke. Oke, ini kalau saya lihat kan eh,
berarti Bapak ini dosen ya, dosen di mana? Serang, di, apa namanya Universitas di Bina Bangsa ya, Universitas Bina Bangsa di Prodi Farmasi, Pak. masih. Berarti satu ini enggak sama enggak apanya bidang ilmunya dengan yang waktu S1 S2 yang dipelajari, yang diajar. Oh, sama, kurang sama, Hmm. Pak. Disesuaikan dengan bidang keilmuan. Ya. Udah berapa lama jadi dosen? Sana? Untuk sebetulnya saya untuk menjadi dosen tetap ya Pak, dosen berin-IDN itu kurang lebih 2 tahun, 2 tahun lebih gitu ya. Namun untuk berada di dunia pendidikan sebelumnya dulu saya sempat menjadi asisten dosen dan juga dosen tidak tetap gitu. Sebelum pada akhirnya sempat menimba pengalaman juga di industri dan kembali menjadi dosen sekarang. Ya, artinya yang sudah jadi dosen tetap nih baru Kurang lebih berapa? 2 tahun Pak, 2 tahun ya di universitas yang sama ya, Bina Bangsa Bina ya. Bangsa ya. Nah, selama menjadi dosen eh, itu hanya mengajar saja atau ada strukturalnya di kampus? Struktural Pak, sebagai bagian dari gugus penjamin mutu. Oh, biasanya begitu. Sebagai apanya? Staff atau ketua atau apa? Sebagai ketua Pak. Oh, ketua. Nah, Itu gugus itu maksudnya di fakultasnya atau di prodi atau di universitas? jadi ada 3 level ya Pak kalau di universitas. Ada SPMI, ada LPM di tingkat universitas, ada Ya. gugus penjamin mutu di tingkat fakultas, dan ada UPM di tingkat prodi. Berarti apa yang di fakultas ya? Di fakultas betul. Ya. Nah, sudah berapa lama di universitas Bapak itu melaksanakan SPMI? Kalau untuk SPMI sendiri di universitas kurang lebih dari 2019. Namun untuk gugus penjamin mutu itu baru dibentuk sekitar 2 tahun, Pak. Jadi saya angkatan pertama lah bisa dikatakan seperti itu untuk gugus penjamin mutu. Tadi baru pertama ya, Iya di betul. fakultas. Nah, kenapa selama berapa tahun sebelumnya tidak dibentuk itu? Apa urgensinya kok ada bentuk di gugus tetap? Mungkin itu terkait dengan kebijakan universitas ya Pak. Jadi apa namanya mungkin sedang mempersiapkan gitu dalam proses itu mereka membenahi dulu organisasi di SPMI-nya, kemudian sambil mempersiapkan untuk bagian atau level-level ke bawahnya seperti itu yang saya pahami seperti itu. Apa berarti sudah 2 tahun ini menjadi ketua ya? Ketua. Betul Pak. Nah, apa yang Bapak rasakan dan apa yang sudah dilakukan selama menjadi kendala dan bagaimana cara mengatasi selama menjadi itu ketua gugus nih? Eh, yang sudah saya lakukan yang pertama adalah karena gugus penjamin mutu ini berkaitan dengan PPEPP ya Pak dalam hal mempersiapkan evaluasi dan lain sebagainya. Yang sudah saya lakukan adalah membentuk standar-standar operasional yang harus dilakukan di fakultas gitu ya, di fakultas untuk dilakukan oleh prodi, lalu memonitoring pelaksanaan dari apa yang sudah apa yang sudah dicantumkan di standar operasional tersebut, lalu melakukan evaluasi. Dan sekarang kami sedang mendampingi persiapan untuk reakreditasi salah satu prodi seperti itu. Kendalanya mungkin karena kita cukup baru gitu ya, begitupun dengan SPMI-nya, jadi uh, ada hal-hal yang mungkin uh, masih belum dokumen-dokumen yang masih perlu dilengkapi gitu Pak, atau dokumen-dokumen yang perlu kita buat seperti POB di gugus penjamin mutu itu kita dibuat mulai dari awal gitu, apa yang kita perlukan gitu, apa yang harus kita jalankan dan lain sebagainya seperti itu. Ya, berarti apakah hanya sebatas dokumen saja atau memang kendala di lapangan? Saya gini, eh, kan tidak semua ini ya, semua dosen yang
mungkin yang apa namanya disiplin ya. Artinya kan Hmm. itu kan aturannya itu mengikat, artinya ha- banyak banyak yang berdampak. Mungkin selama ini tidak ada SPMI, bisa lebih leluasa, ternyata di SPMI malah banyak banyak ininya aturannya. Nah, ada nggak penolakan dari Ya. terutama dosen-dosen senior? Bagaimana? Apa contoh studi kasusnya? Sedikit, kalau mungkin penolakan tidak ya, penolakan secara langsung tidak, tapi seperti apa yang Bapak sampaikan, mungkin ada beberapa dosen yang apa melipir dari pekerjaan dan lain sebagainya, yaitu ada saja terjadi. Tapi dari awal saya sebagai ketua sudah menetapkan gitu kan, sudah menetapkan target apa yang harus kita capai. Lalu untuk mencapai target itu kinerja apa yang harus kita lakukan, dan saya biasanya membuat rapat rutinan gitu Pak, sebulan sekali atau 2 bulan sekali, dan di dalam rapat itu juga dievaluasi gitu, dievaluasi terkait termasuk hal-hal yang tadi. Misalkan kalau ada yang tidak membuat, misalkan saya akan membagi tugas berdasarkan job desk. Kalau misalkan ada yang diberikan job desk tapi belum selesai, saya tanya terlebih dahulu apa masalahnya dan lain sebagainya, seperti itu, untuk bisa dipecahkan bersama gitu Pak. Ya, untuk posisi gugus sendiri, posisinya di mana? Maksudnya strukturalnya kan, kalau itu kan dia ini apa tadi, sekolah sekolah tinggi universitas ya, kan ada rektor fakultas, ada dekan. Nah, apa dia posisinya di mana? Apakah sejajar atau di atas fakultas, dekan? Kalau dilihat dari struktur organisasi dari Bagan, itu Ya. dia berada sejajar dengan dekan, Pak. Cuman garisnya putus-putus gitu. Maksudnya dia sejajar dengan dekan, eh, berada di atas prodi gitu, Pak. Berarti membawahi di prodi ya, Membawahi mengawasi UPM, membawahi UPM. PM. Nah, Jadi kalau ke prodi, berarti koordinasinya ke apanya langsung Kalau ke saya, UPM ya. kalau iya betul, kalau saya koordinasinya ke UPM, nanti UPM yang menjalankan PPEPP di prodi gitu ya, nanti melaporkan ke prodi dan juga ke saya sebagai gugus penjamin mutu, nanti saya lihat hasilnya dan saya laporkan ke dekan. Gitu. Nah, kalau misalnya yang mau ini, kalau dosen-dosen biasa mungkin bisa kita apa ya, mungkin secara personal ya. Nah, bagaimana kalau ternyata yang tidak sesuai aturan ini yang pejabatnya, misalnya mau dekan, mau kaprodi atau petinggi-petinggi lain, dan Ya, itu kalau apa, misalnya ini berdampak, kalau tidak kita sampaikan ini berdampak. Tapi kalau kita ya. sampaikan, kita sendiri mungkin yang nanti merasakan apa ya, tidak keenaan atau malah mungkin bisa apa tidak disenangi oleh pimpinan. Gimana menyikapi? Di sana kan ada salah satunya Pak, evaluasi kinerja dosen dan juga evaluasi penilaian terhadap pimpinan, terhadap UPPS. Nanti laporan yang saya buat itu disampaikan ke dekanat untuk disampaikan ke pihak universitas, Pak. Jadi dalam hal ini gugus mutu hanya berperan untuk menetapkan dan mengevaluasi, tidak ada hak untuk menegur seperti itu, Pak. Jadi ketika ada dosen prodi yang ibaratnya dia tidak mengumpulkan RPS, misalkan seperti itu, kita hanya mencatat dan memberikan evaluasinya ke prodi, nanti prodi mengeluarkan kebijakan seperti itu, Pak. Oh, berarti tidak Begitu. berhubungan langsung ya maksudnya. Betul, Pak. Oke. Karena kami Eh, diberi kewenangannya seperti itu. ya. Oke, nanti kalau berarti sekarang masih menjabat ya, menjabat di Betul. Sural ya. Nah, kalau tadi Diver ya, Iya, betul, Pak. berarti Divernya tahun depan apa tadi? Semester depan, Kurang lebih sampai Februari, Pak. Februari ya. Nah, berarti nanti kalau misalnya sudah eh, diterima lah kuliah, itu kan dekat itu, dekat nggak satu, masih Jabodetabek kan? Berarti gimana? Apa apakah berulang ke kampus, kemudian
ke UI-nya, tadi mau ke UI ya, ya. Iya betul. Nah, apakah berulang atau pindah domisili? Dan nanti Berulang maksudnya pulang pergi gitu ya Pak? ya PP seperti itu Ah, sudah keluarga. sudah Pak. Nah, apa berulang seperti itu atau domisili? Dan bagaimana dengan ininya apa jabatan strukturalnya? Terkait masalah itu sudah dibicarakan sebelumnya gitu ya dengan pimpinan terutama rektor karena memang kebutuhan doktoral di universitas kami sangat tinggi gitu ya karena jumlah dokter yang terbatas sehingga ketika mengajukan diizinkan oleh rektor dan itu sudah dipersiapkan untuk proses transisi Pak untuk proses transisi persiapan transisi dari saya ke eh, ke anggota selanjutnya atau penerus saya gitu. Nah, itu sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari yang perlu dipersiapkan, jangka pendek apa yang harus dikerjakan, jangka panjang apa yang harus dilakukan. Jadi terkait dengan masalah jabatan atau sebagai struktural ataupun sebagai dosen eh, karena di dalam pendaftaran BPI itu sudah ada surat izin tugas belajar gitu, maka saya akan fokus untuk studi dulu Pak. Seperti itu. Berarti yang tadi eh, domisili mana domisili? Untuk domisili kebetulan saya akan fokus di mengambil daerah di dekat UI Pak, tidak pulang pergi. Jadi ke ini ya keluarganya sudah punya anak? Belum Pak, kebetulan istri saya juga sekarang tinggal di Depok Pak, Oh gitu. karena dia sama profesinya dengan saya di UPN Jakarta. Oh gitu. Berarti bawa keluarga ya ke Depoknya ya. Keluarga ya betul Pak, bahkan istri saya sudah di sana. Jadi nanti saya paling menetap di Depok. Berarti dari pimpinan dari universitasnya dukung ya, dan keluarga juga Iya Pak, mendukung gitu ya. mendukung. Ya. Kemudian eh tadi kan S2-nya ITB ya. Nah, kemudian apa pertimbangannya tidak melanjut ke ITB, apa ke UI dan kenapa malah tidak ke luar negeri? Yang pertama karena memang UI memiliki reputasi yang kuat ya Pak, dalam memiliki reputasi yang kuat, yang tinggi, baik di Indonesia ataupun di Asia Tenggara gitu ya. Dan prodi biologi UI juga unggul dan ITB juga sama-sama unggul. Tetapi dalam hal ini lebih kepada relevansi dari minat penelitian yang akan saya lakukan itu sesuai dengan dosen atau calon promotor yang ada di UI seperti itu. Nah, terus kemudian alasan tidak keluar negeri karena kajian dari penelitian nanti saya itu menggunakan mikroorganisme lokal yang diambil dari Serang Banten itu akan lebih memudahkan saya gitu untuk melakukan studi penelitian dan di samping itu juga eh, saya observasi, saya riset dan lain sebagainya fasilitas di UI juga sudah sangat mendukung, sudah sangat memadai dengan apa yang saya butuhkan gitu untuk studi ataupun penelitian. Gitu, Pak. Untuk penelitiannya eh, apa kayak jurnal-jurnal atau yang sudah pernah apakah sudah pernah melakukan penelitian misalnya ada untuk menang hibah dan artikel kemana saja yang sudah masuk gitu sudah terbit gitu. Nah, kalau jurnal yang terakhir itu dua semester terakhir itu publish di Sinta 2 Pak. Kemudian untuk jurnal pengabdian di Sinta 4. Namun ada juga salah satu proceeding yang terindeks Scopus Q3, tapi itu kolaborasi dan saya menjadi autor ketiga itu seperti itu. Kalau untuk hibah, kebetulan saya baru ikut hibah pada tahun kemarin gitu ya dan ada dua hibah gitu ya. Yang satu saya sebagai ketua, yang satu saya sebagai anggota.
Itu yang satu tidak lolos dan yang satu lolos administrasi, tapi belum ada pengumuman lebih lanjut seperti itu, Pak. Eh, ini saya baca apanya, eh, oh, saya ya. Nah, ini ada saya baca sama saya ini bahasa apanya, eh, kurang sabar. Nah, ini kurang sabar ini gimana maksudnya? Saya termasuk orang yang kurang sabar, ya, cenderung cepat dengan pekerjaan. Nah, ini maksudnya gimana? Iya, jadi yang saya rasakan dari apa yang saya alami selama ini, ketika ada pekerjaan itu saya cenderung ingin cepat selesai gitu Pak, dan terkadang itu juga menjadi bumerang gitu ya, menjadi bumerang dalam artian bisa jadi pekerjaannya tidak sempurna seperti itu. Jadi saya selalu gitu ya mensiasati ketika ada pekerjaan, apalagi sebagai dosen gitu ya Pak, dosen itu terkadang pekerjaannya dalam satu waktu bisa berbarengan gitu, baik itu pengajaran, penelitian, gitu, pengabdian ataupun tugas-tugas administrasi yang cukup menumpuk. Jadi biasanya untuk meminimalisir hal tersebut gitu, saya membuat skala prioritas dari pekerjaan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, targetnya harus berapa hari dan lain sebagainya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya cukup. Cukup. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan ke Bu Rina. Silahkan. Terima kasih Bu Pipit atas kesempatannya. Suara saya jelas ya? Jelas Ibu. Oke, Pak Rizal. Oke, Pak Rizal itu judul penelitiannya terkait judulnya potensi komersial mikroalga indigenous Serang Banten. Coba dong Pak jelasin latar belakang dan novelty dari penelitian Bapak. Jadi latar belakang dari penelitian ini terkait dengan pemanfaatan pengkajian potensi dari mikroalga indigenous. Mikroalga indigenous itu artinya mikroalga lokal gitu yang diambil dari wilayah tertentu, dalam hal ini adalah Serang. Nah, fokus penelitian saya memang dari S1 sampai S3 sekarang itu di mikroalga, Bu. Gitu. Dan kenapa? Karena memang ketertarikan saya terhadap mikroalga tinggi gitu. Karena apa? Karena memang potensi dari mikroalga ini yang cukup banyak gitu ya. Nah, apalagi di Indonesia ini kan Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas gitu ya. Dan namun masih banyak wilayah yang belum dieksplorasi. Salah satunya adalah Serang Banten. Padahal Serang memiliki beberapa sumber perairan, seperti danau, sungai, dan lain sebagainya. Nah, pemanfaatan strain lokal ini itu akan lebih menguntungkan bila kita memproduksi, karena dianggap lebih mudah beradaptasi terhadap lingkungannya ataupun lingkungan, sehingga ketika kita memproduksi ke scale up gitu ya, skala yang lebih besar, itu diharapkan bisa lebih memberikan dampak atau keuntungan yang tinggi. Nah, namun untuk memanfaatkan strain lokal itu kan harus kita melakukan isolasi, identifikasi, dan lain sebagainya, dan yang paling penting adalah mendapatkan kondisi yang optimal, baik untuk pertumbuhan dan produksi kimianya. Nah, jadi saya akan mencari kondisi optimal dari si pertumbuhan dan produksi kimia dari si mikroalga tersebut. Namun langkah selanjutnya adalah yang pernah saya alami atau pernah saya temukan adalah seringkali adanya terjadi penurunan baik pertumbuhan ataupun produksi kimia itu ketika saya bekerja di industri farmasi. Nah, padahal kondisinya sudah berada dalam kondisi yang terkontrol. Nah, dugaan dari hal tersebut adalah adanya penurunan akibat regenerasi secara terus-menerus seperti itu, Bu. Jadi ini menjadi peluang baru untuk bisa menemukan
apa data terkait dengan stabilitas dan stabilitas pertumbuhan dan produksi kimianya, sehingga kita akan lebih mudah mengantisipasi ketika misalkan dia sudah berada pada masa tertentu. Jadi untuk novelty-nya sendiri, yang pertama dengan mencari gitu ya, dengan menemukan strain lokal itu memungkinkan adanya penemuan mikroorganisme lokal yang baru gitu yang bisa memperkaya data atau informasi terkait dengan keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang kedua, memberikan inovasi gitu ya dalam hal budidaya. Dalam hal ini adalah optimalisasi pertumbuhan dan produksi kimia. Dan yang ketiga adalah mengetahui stabilitas dari pertumbuhan dan juga produksi kimianya. Seperti itu, kurang lebih. Kalau dari jurnal yang Pak Rizal mungkin eksplor kali ya. Kira-kira sebelumnya udah ada belum sih yang mengidentifikasi mikroalga dari tempat yang akan Pak Rizal kaji? Kan pasti kan banyak karena di wilayah Banten gitu. Mungkin kampus-kampus terdekat juga pasti mengeksplor dari daerah situ gitu. Ya, Ada nggak sih betul. sebelumnya? Ya, baik, terima kasih. Betul, sebelumnya hal itu adalah yang sempat saya diskusikan dengan promotor. Kenapa harus mengambil di Serang? Ada sebetulnya data informasi mengenai keanekaragaman mikroalga, tapi sangat terbatas. Nah, adapun informasi tersebut hanya sebatas identifikasi morfologi dan juga struktur komunitasnya. Nah, sedangkan identifikasi morfologi di dalam mikroalga itu bisa dikatakan sangat membingungkan gitu ya, karena variabilitas yang cukup tinggi dari masing-masing organisme. Terkadang bentuknya sama-sama bulat, tetapi spesiesnya berbeda, sehingga untuk hal tersebut akan dilakukan karakterisasi secara molekuler gitu ya, secara molekuler, dan juga karakterisasi senyawa kimia berkaitan dengan potensi dari mikroalga di Serang Banten itu belum ada. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan stabilitas dan pertumbuhan, selama ini saya hanya menemukan itu pernah dilakukan terhadap bakteri gitu. Namun pada mikroalga itu belum saya temukan, sehingga itu sesuatu hal yang baru untuk bisa dilakukan. Kalau untuk kestabilan mikroalga sendiri, itu kan berbeda ya antara mikroalga sama bakteri pastinya. Karena kan mikroalga butuh fotosintesis dan lain-lain gitu. Sebenarnya faktor apa sih, Pak Rizal udah identifikasi faktor apa sih sebenarnya yang harus diperhatikan? Kan ini mau mengkomersialkan gitu ya, potensi komersialkan. Sebenarnya apa sih faktor yang mempengaruhi sampai akhirnya ada potensi untuk dikomersialkan, Pak? Terkait dengan stabilitasnya ya, Bu. Yang pertama ada dari sebetulnya ada persamaannya juga dengan bakteri, sama-sama harus dilihat kondisi lingkungannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan periode kultur. Periode kultur ketika si mikroorganisme itu dikultur secara terus-menerus, itu memungkinkan gitu terjadi penurunan atau perubahan baik secara morfologi, fisiologi ataupun genetis, sehingga berdampak terhadap pertumbuhan dan produksi senyawa kimia. Seperti itu. Jadi kita harus tahu dari misalkan biangnya hari keberapa, terus di subkultur sampai hari keberapa, sehingga kita ketika terjadi penurunan kita punya data bahwa di hari tersebut dengan metode ini akan terjadi penurunan, sehingga bisa dilakukan antisipasi untuk mengganti dengan biang yang baru. Ya, jadi akan ada pengayaan terus seperti itu ya Pak ya? Iya betul, pengayaan ya betul. Oke, untuk samplingnya Pak, kan cukup luas tuh dari dari lokasinya di mana lokasinya di perairan Tawar Serang Banten. Oke, cukup luas wilayahnya. Nanti metode samplingnya udah itu belum sih Pak? Udah ada kepikiran mau seperti apa? Iya, perairan Tawar Serang Banten kami mengambil di perairan ini Bu, perairan Das Cibanten. Jadi dari hulu situ Cibanten, lalu Sungai Cibanten,
dan hilirnya ke situ tasikardi. Nanti ada beberapa titik sampling yang akan dijadikan akan dijadikan titik lokasi pengambilan sampel seperti itu. Jadi Untuk tidak semua untuk metode pengambilannya menggunakan apa, Pak? menggunakan plankton ya, menggunakan plankton. Oke, banyak plankton ya. Hmm. Sih Pak, sebenarnya kebetulan kan Bapak dari biologi ya. S1 biologi, S2 biologi, terus kerja di prodi farmasi kayak gitu. Terus mengajar kata Bapak tadi yang terkait yang ada hubungannya lah dikaitkan dengan biologi di farmasi seperti itu, Pak. Yang pertama pertanyaan saya mungkin tadi terkait Pak Septi juga, sebenarnya kompetensi apa sih dari biologi ini yang dibutuhkan di farmasi? Terus terkait penelitian ini, gimana nih Pak linearitasnya antara penelitian ini nih sama kebutuhan dari yang prodi Bapak gitu? Maksudnya apakah kompetensinya sesuai atau enggak? Ya, betul. Terima kasih, Ibu. Jadi, bila dilihat dari relevansinya, dari apa yang saya ajar, dari bidang penelitian saya, dan juga farmasi, yang prodi farmasi tempat saya bekerja, ini sangat relevan ya. Yang pertama, visi dari prodi saya itu lebih ke arah orientasinya pemanfaatan bahan alam, gitu, pemanfaatan bahan alam. Namun dari dosen-dosen yang ada gitu ya, atau dari apa yang sudah diketahui, itu lebih banyak ke tanaman tingkat tinggi, tumbuhan tingkat tinggi gitu. Dan ini dengan adanya pemanfaatan mikroalga pada bidang farmasi tentu menjadi sesuatu hal yang baru di prodi saya seperti itu. Dan saya mengajar juga pada beberapa mata kuliah yang memang sesuai. Contohnya misalkan saya mengajar biostatistik. Di dalam farmasi juga dibutuhkan statistik. Saya mengajar terkait dengan identifikasi morfologi tumbuhan tingkat tinggi gitu ya. Dan itu juga saya lakukan di biologi, dan begitupun pada penelitian ini juga saya melakukan identifikasi. Hanya mungkin ada perbedaan metode gitu ya, identifikasi mikroalga dengan tumbuhan tingkat tinggi. Dan juga terkait dengan mikrobiologi farmasi, bagaimana peran dari mikrobiologi di farmasi seperti itu. Jadi bila dilihat dari latar belakang pendidikan, relevansi penelitian, dan juga prodi saya, ya cukup relevan. Menyambung untuk mikroalga, mungkin satu lagi tadi saya satu lagi, sebenarnya Bapak nanti fokus kemana ya? Karena kita tahu kalau misalnya mikroalga itu maksudnya satu sel, kira-kira Bapak nanti fokusnya misalnya mau PST-nya kah, proteinnya kah, atau mungkin nanti dari kulturnya itu pengen peningkatannya nanti ke lipidnya kah, atau mungkin nanti ke ada zat bioaktifnya yang pengen diekstraksi nanti ke depannya, atau seperti apa Pak? Jadi nanti kan juga mempengaruhi dari lingkungannya akan kita pilih gitu, apakah mau nanti proteinnya akan meningkat atau nanti mungkin senyawa aktifnya yang pengen kita ekstraksi seperti itu. Jadi sejauh ini untuk target dari penelitian saya itu ada difokuskan kepada 3 potensi gitu, 3 biobase material, yaitu lipid, asam lemak, pigmen, karoten, dan juga protein seperti itu. Berarti ketiga itu ya. Untuk selain ketiga itu, kira menurut Bapak ada nggak sih potensi dari mikroalga ini? Terutama di bidang apa namanya, terutama di bidang farmasi. Sebetulnya ya banyak juga Bu, sebagai sumber antioksidan gitu ya, sebagai antibakteri dan lain sebagainya. Cuman kan itu perlu eksplorasi lebih lanjut, sedangkan untuk penelitian saya fokus kepada penemuan strain yang potensialnya dulu untuk nanti bisa dikembangkan kembali gitu. Salah satunya ya di prodi saya gitu. Saya bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan dosen saya ataupun berkolaborasi dengan kolega di luar institusi saya. Gitu. Oke, baik. Makasih Pak Rizal. Cukup saya rasa. Terima kasih Ibu. Ya, baik, untuk yang terakhir saya persilahkan Ibu Rahmi. Baik Pak Rizal, mohon izin
Berarti nanti ketika Bapak bekerja, itu akan meninggalkan semua tugas pokok. Kemudian untuk kesiapan dana bagaimana ya Pak? Karena kan misalnya kayak BPI ini, misalnya saat ini dapat nih Bapak, kadang administrasi negara ya lama, agak mungkin kayak kemarin ada hacker, pending pendanaannya, itu Bapak bagaimana ya? Karena kan sudah berkeluarga. Terus Iya, apakah istri bekerja juga gitu? iya, betul. Baik, terima kasih Ibu untuk antisipasi dana. Eh, Kebetulan kalau tidak salah di UI ada kebijakan gitu ya, ada kebijakan tertentu untuk menunggu BPI, ada kebijakan khusus gitu ya. Apakah nanti si BPI-nya, si UI-nya menunggu gitu, sayangnya BPI dan lain sebagainya. Jadi saya komunikasikan terkait dengan kendala-kendala apabila ada duit dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalkan masalah di keluarga, ya itu sudah dikomunikasikan terlebih dahulu gitu. Kebetulan istri saya juga dosen gitu ya di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta. Jadi sudah sangat paham dengan kondisi-kondisi ketika kita memang harus melanjutkan studi gitu. Jadi sudah ya istilahnya save money lah untuk hal-hal yang tidak terduga seperti itu Bu. Kalau untuk di keluarga seperti itu. Tapi kalau untuk misalkan harus segera melakukan sampling dan lain sebagainya yang membutuhkan dana, itu juga sudah dikomunikasikan dengan promotor gitu untuk dilakukan karena kebetulan promotor saya memiliki stok gitu ya, stok bahan-bahan kimia untuk anak bimbingnya, jadi dipersilahkan untuk dipakai terlebih dahulu seperti itu. Baik, kesiapan Bapak secara mental bagaimana ya Pak untuk menghadapi perkuliahan S3 ini? Karena kan masalah tidak bisa kita prediksi gitu. Mungkin Bapak bisa deskripsikan kesiapan Bapak untuk menghadapi S3 ini secara eksternal dan internal. Kesiapan secara internal sudah saya persiapkan jauh-jauh hari gitu ya Bu. Saya sudah karena saya sudah intens datang ke UI gitu setiap hari Minggu, jadi saya sudah ngobrol dengan senior saya, dengan promotor saya, apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan dan lain sebagainya gitu ya. Salah satunya adalah terkait dengan penelitian Bu, terkait dengan penelitian saya sudah diskusi dengan promotor untuk melakukan pra penelitian lebih awal. Hal itu untuk mengefisiensikan waktu, mengejar kelulusan tepat waktu, dan juga untuk meminimalisir apabila di pertengahan jalan ada hal-hal yang tidak terduga seperti itu. Nah, secara eksternal tadi sudah saya sampaikan, salah satunya saya sudah komunikasi gitu ya dengan istri saya bagaimana terkait masalah finansial, tentunya salah satunya adalah, dan itu sudah kami diskusikan. Baik, kemudian kalau misalnya nih Pak, BPI nggak memberikan beasiswa, langkah Bapak berikutnya apa ya? Untuk Langkah menjamin. saya artinya saya tidak lolos BPI begitu ya? Iya. Mungkin saya mencoba untuk mencari alternatif yang lain, apakah misalkan mendaftar ulang di BPI batch selanjutnya gitu ya, ataukah mencari alternatif hibah gitu ya, karena promotor saya sudah sudah intens untuk mempersiapkan mempersiapkan hibah-hibah seperti itu gitu. Jadi ya saya harus ada plan B gitu ya. Salah satunya yaitu dengan apakah mendaftar kembali di BPI ataukah mungkin ada peluang lain untuk saya bisa mendaftar beasiswa dan lain sebagainya. Beasiswa lain. Berarti tetap lanjut kuliah sekalipun belum dapat beasiswa ya Pak? Karena kan beasiswa itu sendiri kan kayak ada batasan-batasannya dari segi semester dan persyaratan lainnya seperti itu. Iya, kalau dari saya
komunikasi dengan istri kemarin tetap lanjut gitu. Oke, baik. Apa ya kelebihan Bapak dibanding peserta lain gitu? Kenapa BPI harus memberikan beasiswa sama Bapak? Yang pertama kesesuaian dari minat penelitian gitu ya. Penelitian saya dari S1 sampai S2 dan sekarang S3 relevan, sehingga itu menjadi dasar yang kuat dalam melakukan penelitian yang akan saya lakukan. Yang kedua, visi dari BPI juga sesuai dengan tujuan saya gitu ya. BPI memiliki visi berbakti untuk edukasi, dan kebetulan saya juga berada di dunia akademis, di dunia pendidikan gitu. Lalu juga BPI fokus untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, dan dan tujuan saya juga melanjutkan studi untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan, dan di samping itu juga fokus untuk meningkatkan penelitian di Indonesia, dan juga itu menjadi bagian dari tujuan saya gitu untuk bisa meningkatkan dan memanfaatkan gitu ya, mengkaji produk-produk lokal yang bisa dimunculkan seperti itu, sehingga kualitasnya bisa. Jadi ada relevansi atau kesesuaian antara visi BPI dengan tujuan yang saya punya. Seperti itu. Baik, menurut saya sih sudah, Mbak Pipit. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kita sudah melakukan simulasi wawancara ya. Agak tegang, Mas Rizal. Iya, Lumayan. relax. Oh gitu, kita back to default ya. Tadi kita sudah Iya. mensimulasikan wawancara kita, jadi mungkin saat ini kita sudah kembali seperti ya yang kita akan coba memberikan feedback begitu ya. Kalau tadi berposisi sebagai kayak sorry saya sebut kayak pesakitan gitu ya, dengan suasana berkecamuk gitu ya. Tadi terlihat sekali Iya. ada ketegangan di beberapa sesi, apalagi ketika ditanya oleh Kak Rina begitu ya. Saya sekarang sudah mulai santai menyebutkan Kak Ria, Bang. Dan ini karena kita memberikan support ya. Saya ucapkan selamat dulu, karena kalau dari segi tampilan boleh saya memberikan sedikit sebelum nanti ada feedback dari kakak-kakak yang lain. Eh, Mas Rizal ini sudah siap dengan wawancara. Wawancara ini sudah siap begitu ya. Bekal yang disampaikan pada saat menulis esai itu dan rencana risetnya mungkin sudah sedikit, saya katakan sedikit sudah tersampaikan. Cuman kalau dari saya tidak ada masukan secara teknis, mungkin nanti bisa dipertimbangkan ya, karena tadi di awal-awal terganggu sekali dengan earphone-nya ini ya, earphone-nya di situ ya. Jadi mungkin nanti bisa dipersiapkan yang lebih, ya karena ini di ruangan ya. Jadi Iya, agak betul. menggema gitu, agak menggema sedikit. Jadi ketika kita bandingkan dengan kakak-kakak yang lain yang tidak ada sedikit noise begitu ya, itu mungkin bisa. Tapi kalau boleh saya selaku moderator di sini pun gitu ya, memberikan masukan, belum ada sesuatu yang sebutlah eh, kurang, saya apa ya, lah ya atau apa. Jadi selama selama wawancara tadi pertanyaan sudah mulai menuki, sudah digiring gitu ya, sudah digiring. Ingin menunjukkan sisi apa yang layak ini nanti diterima oleh BPI gitu. Tapi tiba-tiba nanti buyar lagi gitu. Itu mungkin kaitannya dengan yang terakhir tadi disampaikan oleh Kak Rami. Kalaupun tidak dapat BPI gitu ya. Ini jawabannya juga masih agak ngambang, mungkin itu ya. Iya. Oke, itu dari saya. Selanjutnya silahkan feedback mungkin dari Bang Sepri, Kak Rina atau Kak Rahmi dulu. Kita masih ada waktu setengah jam. Oke, mungkin dari saya dulu. Ya, silakan. Mas Rizal ya. Kalau Iya. secara umum saya kira sudah cukup baik. Cuma mungkin atau mungkin bawaannya ya, bawaannya apa ya, datar ya maksudnya, kurang antusias. Nah, kurang antusias nih saya kira itu perlu perlu menunjukkan antusiasnya
kalau dibandingin tadi ya kan ada 3 wawancara yang sudah simulasi ya. Jadi Mas Rizal yang apa kalau secara isi materinya sudah cukup sangat bagus ya. Tapi angka antusiasnya belum belum dapat tadi nampak apa ya eh, ya mungkin bawaan ya bawaan. Tapi mungkin untuk khusus untuk wawancara mungkin latihan lagi supaya nampak bahwa kita memang eh, menunjukkan bahwa kita antusias untuk mengikuti proses untuk lulus BPI ini ya. Kemudian tadi pada saat eh, kalau secara ini teknisnya ini sudah bagus ya. Ini pada saat wawancara yang sebenarnya memang tidak ada pakai ini kita tidak pakai layar tidak apa background ya memang di layar belakang eh, layarnya apa backgroundnya memang eh, yang sebenarnya gitu ya. Nah, malah nanti disuruh apa itu kan seingat saya disuruh mutar apa ya mutar posisi apa ada orang di sekitar gitu. Cuma tadi ya ya mungkin ya dikondisikan ruangannya yang kondusif gitu ya supaya tidak terganggu dengan apa suara menggema atau apa yang lain gitu. Eh, kalau secara ini ya tadi pada saat pertanyaan mungkin tadi apa ada yang kalau secara umum saya kira sudah cukup bagus ya cukup bagus mungkin ya, itu ya yang tadi yang mungkin antusiasnya tadi mungkin itu saja dari saya cukup Ya. Oke, Terima Karina kasih Pak. silakan. ya. Nah, kalau dari saya sih, menurut saya Pak Rizal udah cukup siap sih. Mungkin karena dari S1 S2-nya penelitian tentang mikroalga kali ya. Jadi udah apa dari segi penelitian udah cukup siap kayak gitu. Ya paling juga kalau terkait penelitian itu aja kali ya pertanyaannya kayak gitu. Kalau menurut saya sih udah oke sih Pak. Mudah-mudahan aman-aman lancar sampai nanti selesai. Amin. Amin. Iya, Kak Rami mungkin tambahan? Baik, mohon izin Pak Rizal, mohon maaf Iya. sebelumnya. Mungkin ini ya, kayak antusiasnya wawancara itu Pak Rizal kayak datar gitu. Jadi kan kayak nggak ada sesuatu yang Pak Rizal tonjolkan gitu. Nih saya nih, ini aja saya semangat gitu. Seperti itu. Jadi kayak slow motion gitu. Jadi kalau bisa sih lebih, oh ya izin Pak menjawab, nanti saya akan begini, begini, begini. Jadi dia to the point, jangan seperti kata Pak Sepri ngambang. Saya sama Bu Pipit pun bilang tadi saya jawaban yang ini memang saya ngambang, saya sebenarnya nggak dapat ngehnya itu bagaimana. Cuman di akhir oh kesimpulannya seperti ini gitu. Maunya to the point gitu Pak. Jadi begitu Bapak bicara kita dapat inti-inti ceritanya seperti itu. Ya, saya sudah oke Iya. nih sama istri. Pokoknya semua udah beres. Insya Allah dana ready. Secara fisik, mental, segala macam saya siap. Nah, seperti itu. Mungkin jangan begini, 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 begini. Gitu. Mungkin itu yang diperbaiki. Mohon izin ya Pak Rizal, mohon maaf. Iya Ibu, terima kasih. Saya kembalikan Mbak Iya. Pipit. Iya, mungkin berarti kalau disimpulkan komunikatif lagi ya, mungkin lebih menunjukkan ini mungkin senyum juga ya, Nah betul lebih baru mau lebih nyampaikan cair gitu ya. Jadi ketika kita masuk di ruangan itu terkesannya jadi pewawancara akan terbawa dari suasana batin si Jadi diwawancara kayak kayaknya gitu slow ya, gitu ya. betul. Jadi ketika kita masuk gitu dengan kesiapan itu bagus ya, keseriusan memang bagus, tapi tetap rileks gitu ya, menunjukkan ketenangan. Jadi ketika menjawab juga nanti bisa jadi justru ketika oh ini sudah apalagi tadi sudah disampaikan oleh Karina, oh ini untuk masalah akademis ataupun riset beres nih ya. Ini tinggal hal-hal yang tadi jadi mengalami situasi umpamanya darurat umpama. Kalau ini kan kayaknya akhirnya BPI ketika memberi gitu kembali lagi ya kayaknya ah ini toh juga sudah ada istrinya di situ. Bisa jadi apalagi tadi menyampaikannya kayak semacam eh, ada tanda kutip siap siap itu gitu kan akhirnya orang ah ini udah nggak butuh kok gitu kan akan menjadi berubah pikiran tapi ketika meskipun sudah ada istri tapi ada beberapa hal yang harus kami persiapkan karena gitu-gitu bisa jadi mungkin ada kayak bumbu gitu ya bahasanya ya kali ya jadi ada sesuatu yang membuat BPI yakin memberi layak dan memang ini percaya nantinya gitu ya. Mungkin itu saja ya. Makan Kayaknya juga sudah. kurang
Ya, Mbak Pipit, mungkin di Iya awal benar. saya Rizal Maulana, saya dosen ini, begini, begini. Mungkin ini deskripsi singkat tentang saya. Jadi pribadinya Pak Rizal itu di kayak perkenalan itu di awal harus dideskripsikan kayak benar yang Pak Sepri bilang, mohon diperkenalkan dirinya itu pasti kalimat pertama dari pewawancara pertama gitu. Jadi kita memperkenalkan diri kita gitu sehingga mereka tahu, oh kamu dosen tuh, kamu tuh dari sini gitu. Itu harus tergambar di awal. Mungkin itu Iya, aja sama sama tadi Mimi ya. kayak iya betul. Kalau Mimi. ini lebih satu hal yang klise, tapi klisenya akan menjadi sesuatu yang ya bervariasi sih sebenarnya. Tadi kan dari awal sampai akhir sepertinya belum ditampilkan prestasi non akademik. Iya nggak sih? Ya, ya. Nah, Iya kan, belum ada prestasi non akademik yang membuat karena kita kan bagaimanapun kita aja sampai disebut kelurahan loh. Kan nanti kalau udah masuk di grup awardee itu pembahasannya bukan hanya masalah akademis gitu, bahkan kopi, tubruk, bahkan mungkin sekarang yang saat lagi jadi ya bukan bukan permasalahan tapi fenomena gitu ya. Ini ada budaya horeg di Malang itu yang ternyata menjadi satu kekhawatiran dan apa-apa gitu. Jadi apa yang lagi tren itu bisa dibahas termasuk juga umpamanya Mas Rizal ini punya kecakapan non akademis dan ini sudah berprestasi apa-apa belum tadi sama sekali belum disampaikan gitu. Ini menjadi alternatif pilihan BPI untuk bisa memberikan beasiswanya pada orang-orang yang punya kelebihan. Intinya kan gitu ya, bukan hanya biasa tapi ada plus-plusnya ya kan kemarin kan gitu ya ada plus-plusnya ini belum disebutkan sih tadi kayaknya ya. Oke, mungkin ada lagi eh, tambahan. ya, Mas Rizal kemarin ikut yang materi dari Pak Sahar ya, di awal tips itu wawancara. Iya, Bu. Iya, Pak, ikut. Tapi kemarin saya mendengarkan sambil pengabdian, Pak. Oh Jadi gitu, nggak Oh fokus ya. gitu kurang ya. konsen. Ya. Iya, betul. Kemarin sedang ada Oke. penyuluhan di desa gitu ya. Oh ya, Jadi, bertepatan. Tapi ada rekamannya gitu. Nah, jadi oh iya, disampaikan itu malah ada contohnya itu memang di awal itu memang seperti gebrakan gitu ya, apa namanya? Eh, jadi kalau di awal wawancara ada tertarik dia akan kalau explore ya. Jadi misalnya tadi kan pertanyaannya umum gitu ya, hanya yang mungkin bisa dibaca aja di apa di esainya. Tapi kalau yang disampaikan kemarin dia lebih versi lainnya. Memang ada yang ada di essay, tapi ada yang ditambahkan yang kelebihan kita. Karena kalau kita tonjolkan di awal kelebihan, maka dia akan di pertanyaan itu akan menjurus ke sana gitu. Tapi tadi kan di apa essaynya ada kekurangannya. Nah, jadi itu kalau salah-salah tidak dipersiapkan bisa bisa di counter ya, misalnya dipersiapkan dari sekarang. Kalau misalnya dijebak pertanyaan misalnya atau malah dikejar sampai ke itu misalnya tadi kan buru-buru ya tadi ya, apa ya kelemahannya apa tadi buru-buru ya mau iya, cepat-cepat gitu kan. Nah itu kan di pekerjaan kan bisa eh, berbahaya misalnya salah mau cepat-cepat terus ternyata salah, ternyata sudah diupload ya kan. Itu kan bahaya untuk pekerjaannya. Nah itu harus diantisipasi. Jadi kalau pertanyaannya dikejar ke sana seperti apa antisipasinya, itu kelemahan tapi sudah saya antisipasi dengan misalnya dengan mengecek ulang ya, cek ulang atau saya sudah pernah eh, kejadian dan saya eh, apa antisipasi terus setiap untuk apa ke depan saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama mungkin seperti itu. Jadi eh, kadang pertanyaan itu enggak datar-datar seperti ini. Jadi yang di luar yang diprediksi gitu ya. Perlu dipersiapkan untuk jawabannya. Itu aja dari saya. Ya, bahkan komunikasi dengan istri umpamanya begitu ya. Ini juga kita diprediksikan karena kayak tadi sedikit menyinggung bahwa istrinya jauh lebih siap karena sudah berada di Depok iya, begitu ya. Iya, iya, betul, heeh. betul, Bu. Oh, Jadi istrinya ini juga kuliah juga. di- Enggak, Pak. terus Itu dosen di UPN, Oh, gitu. Iya. veteran ya. itu juga. Oke, Iya, pokoknya betul. persiapkan Baik. sebaik mungkin hal-hal yang dan antisipasi hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi menjebak kan begitu ya.
Oke, tetap baik. enjoy, relax Iya, itu ya. yang pasti gitu ya. Jadi wawancara ini bagaimanapun juga kan ada sisi-sisi bisa jadi malah humor. Kadang wawancara malah bukan yang tegang serius, malah bisa jadi kan karena suasananya terbawa oleh si calon calon wardi ini gitu. Itu saja. Ada yang lain Iya. lagi? Kalau tidak, mungkin kita cukupkan sesi kita pada siang hari ini. Terima kasih, tetap semangat. Semoga nanti kita bisa bergabung di award di UI ya. Berarti karena kebetulan Iya. sama-sama di UI kita nanti ya. Iya, iya, Oke, Ibu. Baik, terima semangat. kasih, Ibu. Ya, Bapak, Iya. terima kasih, Pak. Ya, Dipersilakan untuk meninggalkan room ini ya. Baik. Saya izin live ya, Bapak, Ibu. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.